Padahal sendiri-sendiri, enggak. Semuanya Enggak, diberikan kalau ini Mak, kesehatan kalau selalu waktu ya. dan sama Betty, mendingan ditungguin aku. Baik, Bapak Ibu, selamat sore semuanya, Selamat calon sore. calon jamaah umroh ya, insya Allah yang kami hormati. Perkenalkan saya Feby dari AM Tour Travel yang hari ini akan menjadi host dan operator pada acara rutin bulanan yaitu manasik online ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali secara virtual melalui agenda rutin kami yaitu manasik online setiap 1 bulan sekali ya pada hari ini tanggal 6 Desember dalam dalam rangka manasik umroh dan silaturahmi. Untuk kloter semua kloter keberangkatan insya Allah ya dari bulan Desember sampai dengan nanti Syawal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga kita dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu semuanya dikarenakan pertemuan pada sore hari ini kita akan belajar mengenai ilmu untuk umroh, perjalanan umroh nantinya ya, agar Bapak Ibu diberikan kemudahan serta kelancaran dalam pelaksanaannya. Amin. Baik, sebelum acara dimulai, akan saya bacakan dulu susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan perkenalan oleh Ustadz Abdullah Darwanto yang insya Allah akan membersamai kita pada sore hari ini untuk menyampaikan materi manasik ya. Artinya sudah join ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Nah, sehat ya Ustadz. Sudah siap Alhamdulillah. membersamai kami Insya Allah. manasik ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, selanjutnya nanti akan dipaparkan materi oleh Ustadz Abdullah yang kebetulan Ustadz ini juga merupakan mutawif kami ya. Itu di salah satu grup nanti ada Bapak Ibu di bulan-bulan ini, insya Allah. Gitu. Kemudian setelah pemaparan materi selesai, nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi pada saat materi disampaikan oleh Ustadz, nantinya kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, tolong di pertanyaannya bisa ditulis dulu di kolom komentar atau dicatat dulu nanti setelah sesi materinya selesai tersampaikan semua, baru kita buka tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir, baik Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya langsung saja kepada Ustadz, bisa silakan perkenalan, kemudian dilanjutkan untuk pemaparan materi pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ustadz. Sebelumnya suara saya jelas, Mbak? Jelas sekali Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Selvi minta tolong dibantu share screen ya, Mbak ya? Baik, siap. Untuk materi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ula amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, jamaah AM Tour and Travel yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama adalah mari selalu senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada hari ini
Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya dan kita bisa bertemu yang insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Dan ini merupakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan pertama atau manasik pertama dari travel yang insya Allah nanti akan ada manasik kedua ketika Bapak Ibu sekalian berada di kota Nabi atau sebelum melakukan ibadah umrah. Dan kedua kalinya salat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Beliaulah suri teladan kita baik dalam masalah urusan duniawi maupun masalah ukhrawi. Bapak sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abdullah Darwanto yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam pemaparan dan juga dalam pembahasan terkait masalah fikih-fikih umrah, yang mana sebagai bekal nanti Bapak Ibu sekalian ketika melakukan ibadah umrah. Dan ini juga sangat penting Bapak Ibu sekalian. Hendaknya kita sebagai kaum muslimin ketika hendak melakukan suatu ibadah, itu wajib untuk berilmu terlebih dahulu. Harus mengetahui tata caranya. Bahkan disebutkan dalam qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi hendaknya kita itu berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal dan berbuat. Terlebih lagi masalah ibadah. Bahkan Bapak Ibu sekalian dulu ketika kita mau sholat saja, kita dulu belajar tuh rukun-rukunnya, kemudian wajib-wajibnya sholat, tata caranya, apalagi ini ibadah umroh. Maka sudah sepatutnya kita belajar terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti pun akan dibahas kembali. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian sampai di Madinah sebelum melakukan ibadah umroh, nanti pun akan ada manasik kembali untuk mengingatkan kembali, untuk memurojaah kembali terkait materi-materi yang Bapak Ibu sekalian dapatkan pada kesempatan kali ini, agar nanti ketika Bapak Ibu sekalian melakukan ibadah umroh, itu sudah punya bekalnya, itu sudah punya ilmunya. Agar nantinya apa? Agar nantinya ibadah umroh Bapak Ibu sekalian itu sesuai dengan tuntunan Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa di next Mbak untuk ininya PPT-nya. Next Mbak, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khudhu anni manasikakum, dan ambillah dariku manasik, yaitu tata cara ibadah umrah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan contoh-contohnya, itu sudah memberikan paduan-paduannya terkait masalah semua ibadah. Dan bahkan pada praktek ibadah haji dan umrah itu Nabi Muhammad SAW itu menegaskan dalam hadisnya, khudhu anni manasikakum, dan ambillah dariku manasik atau tata cara ibadah haji ataupun umrah. Bahkan di hadis yang lain seperti hanya sholat, Rasulullah juga menegaskan hal yang sama. Kata Nabi apa? Sholli kama ra'aitumuni usolli. Dan sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, catatan penting yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya syarat ibadah itu ada dua Bapak Ibu. Jadi syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi syarat ibadah apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Apabila ibadah kita itu tanpa adanya ikhlas, itu tidak akan diterima Bapak Ibu. Kemudian syarat yang kedua adalah ittiba'ur rasul, sesuai dengan tuntunan Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah satu dari kedua syarat ibadah ini tidak terpenuhi, bisa dipastikan ibadah kita tidak diterima. Sebagaimana ketika salat, tadi Rasulullah mengatakan sholli kama ra'aitumuni sholli. Kemudian ketika pas umrah, khudhu anni manasikakum, dan ambillah tata cara manasik haji dan umrah itu. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pentingnya bagi kita ketika hendak melakukan suatu amalan ibadah, itu mengambil tuntunannya dari Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu syarat diterimanya daripada suatu ibadah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita tidak akan panjang-panjang, kita akan langsung masuk ke materi Bapak Ibu sekalian. Sebelum daripada itu Bapak Ibu sekalian, kita sebelum membahas lebih jauh lagi terkait ibadah umrah,
hukum umroh sendiri itu apa? Nah, ini yang perlu kita bahas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagian ulama terpecah menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ibadah umroh itu wajib. Wajib sekali seumur hidup. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya apa? Sebagaimana di layar ini, watimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, pada kalimat ini Bapak Ibu sekalian, itu kata sambung antara haji dan umroh itu adalah kata waw. Dan yang mana kata dan ini menunjukkan kesetaraan. Sebagian ulama mengambil ayat ini, dalil ini, itu sebagai dalil bahwasanya ibadah umroh itu ibadah wajib, sebagaimana ibadah haji itu juga wajib bagi kaum muslimin, yang mana wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Nah, ini dalilnya terkait pendapat yang pertama bahwasanya hukum ibadah umroh itu adalah wajib. Kemudian hukum yang kedua Bapak sekalian, beberapa ulama juga berpendapat bahwasanya ibadah umroh itu sunnah muakkad. Dalilnya Dimatiin apa? ya, Jadi udah dimatiin. ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, hal umrah wajibah? Wahai Rasulullah, apakah umrah itu wajib? Kata Rasulullah apa? Wa in ta'tamiru afdal. Seandainya kalian melakukan ibadah umrah, afdal itu lebih baik. Nah, pada konteks ini itu Rasulullah tidak mengatakan wajib, tapi Rasulullah mengatakan lebih lebih baik. Itu artinya apa? Apabila kita bisa melakukan itu akan jauh lebih baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait dua pendapat ini, manakah yang lebih kuat? Adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya ibadah umrah itu adalah wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Nah, Ustaz, bagaimana kalau saya udah umroh? Umroh berikutnya gimana? Lah ini, umroh berikutnya itu adalah dihitung sebagai ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah. Yang pertama kali kita melakukan itu adalah yang wajibnya Bapak Ibu. Begitu pula dengan haji. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian udah pernah haji sekali, itu adalah haji Islam atau haji wajibnya. Kemudian semisal Bapak Ibu sekalian punya kesempatan melakukan haji kedua, maka haji kedua ini dihitungnya ibadah sunnah karena yang wajib sudah gugur pada pelaksanaan ibadah haji yang pertama. Nah, itu terkait masalah hukum daripada ibadah umrah. Kemudian berikutnya yaitu terkait pengertian umrah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menurut bahasa Bapak Ibu sekalian, bisa di next Mbak. Umrah sendiri itu artinya ziarah atau berkunjung. Sedangkan secara istilah yaitu berkunjung ke Baitullah, ke Mekah dalam keadaan berihram dan tidak melakukan larangan-larangan dan serta melakukan tata cara manasik yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait manasik atau tata cara antara ibadah umroh dan juga haji itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam, lebih detail terkait praktek ibadah umroh. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah membahas terkait pengertiannya, yaitu ibadah umroh adalah secara bahasa itu berziarah. Sedangkan istilahnya sendiri adalah mengunjungi Baitullah dengan melakukan tata caranya manasik-manasik yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah ada fadilah? Apakah ada keutamaan ibadah umroh Bapak Ibu sekalian? Bisa di next Mbak. Jadi keutamaan ibadah umroh itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Keutamaan ibadah itu banyak sekali ibadah umroh. Disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya ibadah umroh itu bisa menghapuskan dosa dan juga kefakiran. Yang mana di sini Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wal dzunub. Ikutkanlah umroh dan haji karena keduanya bisa menghilangkan kemiskinan dan juga dosa-dosa Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu fadilah atau keutamaan yang pertama. Kemudian fadilah berikutnya yaitu apa? Rasulullah SAW bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Sesungguhnya umrah ke-1 dan umrah kedua itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Wal haji mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali daripada surga. Nah itu, ini adalah merupakan salah satu hadis yang bisa menjadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian untuk berlomba-lomba agar senantiasa bisa melakukan ibadah umroh dengan rutin. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Rasulullah SAW itu
dawuh bahwasanya di antara kedua umroh, di antara umroh satu ke umroh berikutnya, itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan di antara dosa-dosa kita. Lah, ini bisa menjadi motivasi buat kita agar mempunyai azam, mempunyai niat untuk selalu senantiasa melakukan ibadah umroh rutin apabila diberikan kelebihan dan dimampukan pastinya Bapak-Ibu sekalian. Kemudian fadilah berikutnya adalah ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Aisyah dan Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, hal 'ala nisa jihad?" Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi perempuan? Kata Rasulullah apa? Naam, ada. Kata Rasulullah kemudian melanjutkan, al jihad la kita lafih. Jadi jihad yang tidak ada peperangan atau tidak ada pertumpahan darah di dalamnya. Al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Jadi bagi perempuan Bapak-Ibu sekalian, haji itu merupakan jihad yang tidak ada pertempuran di dalamnya. Dan di samping itu Bapak-Ibu sekalian, ada fadilah banyak yang bisa Bapak-Ibu sekalian dapati ketika Bapak-Ibu sekalian berada di kota Haramain atau kota kedua tanah suci ini. Yang pertama, disebutkan dalam hadis, salatu fi masjidi hadza afdal min alfi salati masya illa al masjidil haram. Salatu fi masjidil haram afdal min mi'ati alaf. Jadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya salat di masjidku atau di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada alfi shalah, 1000 kali lipat. Fi masiwa dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Karena apa? Karena sholat di masjidil haram itu pahalanya Bapak-Ibu sekalian itu 100.000 kali lipat. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu kita mendapatkan berapa pahalanya Bapak-Ibu? Sholat kita 1000 kali lipat. Kemudian ketika kita sholat di Masjidil Haram Bapak-Ibu sekalian, kita akan mendapatkan sholat kita itu dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Kemudian dalam hadis yang lain pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu keutamaan yang bisa didapatkan ketika kita di tanah suci ini adalah ketika kita berziarah ke Masjid Kuba. Kata Nabi apa? Man tatahhara fi baiti tsumma ata fi Masjid Kuba tsumma fi sholatan ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian mengunjungi Masjid Kuba dan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti umrah. Nah ini Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah salah satu keutamaan yang hanya berada di kota Madinah, yaitu lebih tepatnya di Masjid Kuba. Jadi ketika kita sholat di Masjid Kuba itu Bapak-Ibu sekalian, itu pahalanya seperti umroh. Dan ini tidak akan pernah Bapak-Ibu sekalian dapati di luar daripada Masjid Kuba. Meskipun toh sholat di Istiqlal, Masjid Al-Jabar, kemudian dan lain sebagainya, pahala ini tidak akan pernah Bapak-Ibu sekalian dapati. Jadi kecuali di Masjid Kuba. Jadi bayangkan Bapak-Ibu sekalian sholat di Masjid Nabawi sekali sholat dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kemudian sholat di Kuba seperti pahala umroh. Kemudian sholat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Nikmat mana lagi yang bisa kita dapatkan selain di tanah suci ini Bapak-Ibu sekalian. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, tadi adalah beberapa fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan ketika kita berada di tanah suci. Tetapi sebelum daripada itu Bapak-Ibu sekalian, alangkah baiknya kita memperhatikan dulu apa-apa sih yang hendaknya kita persiapkan sebelum kita berangkat ke tanah suci. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, pertama hendaknya kita tajdidun niyah. Pertama mantapkan niat kita yang pertama. Dan yang kedua, selain daripada memantapkan niat kita, hendaknya kita selalu memperbarui niat kita. Perlu diketahui Bapak-Ibu sekalian, sejatinya amalan ibadah yang pahalanya besar, amalan ibadah yang agung, amalan ibadah yang mulia, semakin besar pahalanya, itu semakin besar godaannya Bapak-Ibu sekalian. Jadi semakin besar pahalanya, semakin besar godaannya. Terlebih lagi kadang dimasuki bumbu riya dan lain sebagainya, akhirnya apa pahalanya enggak sebanyak itu, akhirnya semakin terkikis. Makanya tadi saya sampaikan selalu tajdidun niyah, selalu memperbarui niat kita. Jangan sampai ibadah-ibadah kita yang harusnya kita mendapatkan pahala besar itu malah tidak ada harganya gara-gara hal yang lain seperti kita riya, kemudian ingin mendapat pujian dan sebagainya. Apalagi kan banyak ya terkadang
kita dapati seringkali orang haji itu karena ingin dipanggil haji saja, tanpa ada membekas di dalam hatinya gitu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mewanti-wanti, saking pentingnya niat itu Bapak. Jadi nanti di yaumul kiamah itu akan ada 3 golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Yang pertama yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Kok bisa orang berjihad di jalan Allah kok dimasukkan ke dalam neraka? Karena dia berjihad itu bukan karena Allah, karena ingin dipanggil pemberani ksatria. Kemudian yang kedua yaitu orang yang dermawan yang mensedekahkan hartanya. Dia mensedekahkan hartanya itu bukan karena Allah, karena ingin dipanggil dermawan kalau sekalian. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berilmu dan orang pembaca Al-Quran. Dia belajar itu bukan ingin mengamalkan ilmunya, tetapi agar dipanggil orang yang berilmu. Kemudian seorang qori, dia membaca Al-Quran agar dipanggil qori, bukan karena ingin mengamalkan itu, Bapak-Bapak sekalian. Dan 3 golongan ini, kalau kita lihat, itu yang sangat besar fadilahnya. Bahkan seorang yang berjihad di jalan Allah ketika dia syahid langsung masuk surga, Bapak sekalian. Tetapi kenapa 3-tiganya dimasukkan ke dalam api neraka itu gara-gara salah niat. Nah itu pentingnya niat Bapak sekalian. Makanya dari sekarang mari kita sama-sama memantapkan niat kita. Hendaknya kita selalu senantiasa memperbarui niat kita agar tidak ada niat-niat yang melenceng ketika selama perjalanan ibadah umrah kita. Kemudian kedua itu memperkuat iman kita Bapak-Ibu sekalian. Perlu diketahui bahwasanya iman kita itu yazid wa yanqus. Jadi iman seseorang itu naik dan turun. Yazid bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Jadi naiknya iman seseorang itu karena ketaatan. Wa yanqus bil maksiyah, dan turunnya lemahnya iman itu karena kemaksiatan. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, mulai sekarang dijaga sholat 5 waktunya. Dijaga agar imannya itu semakin bertambah. Ketika nanti di tanah suci ini benar-benar iman kita semakin bertambah, kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dan bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena sayang Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah berada di tanah suci, tetapi amalan kebaikan kita masih sama saja kayak di Indo. Kita masih malas-malesan, kan sayang. Bapak Ibu sekalian sudah kesini, sudah meluangkan waktunya, tenaganya, kemudian materi, keuangan juga. Kemudian sampai sini kok nggak ada perubahan. Lah ini kan sayang. Jadikanlah momentum ketika Bapak Ibu sekalian berada di tanah suci ini menjadi kayak pondok Bapak Ibu sekalian. Kayak asrama untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amalan ibadah kita. Kalau tidak di tanah suci, mau di mana lagi Bapak Ibu sekalian kita berubah? Memperbaiki iman kita. Seperti itu kan Bapak Ibu. Nah ini merupakan bisa menjadi refleksi buat kita agar nantinya ketika sampai di tanah suci ini kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Tidak yang disebutkan dengan kesana kemari, kemudian malas-malesan untuk sholat 5 waktu ke masjid dan lain sebagainya. Kan sayang Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya itu memohon maaf atas semua kesalahan kita. Banyak-banyak beristighfar Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya mengisi hati dengan kesabaran. Karena Bapak Ibu sekalian, nanti ketika Bapak Ibu sekalian di sini, itu memang harus diuji kesabaran kita. Ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, kemudian ketika mau masuk masjid harus ngantri, ke raudhah harus ngantri, kemudian semuanya harus dilatih kesabarannya. Karena di sini tuh memang ujian banget Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya masalah fisik, tapi semuanya akan diuji. Kemudian yang kelima yaitu rutin berolahraga. Agar apa? Agar ketika nanti Bapak Ibu sekalian di sini itu terbiasa. Karena kayak tawaf sendiri itu berkilo-kilo Bapak Ibu sekalian. Kemudian sa'i sendiri itu sekitar 3,5 kilometer. Lah ini agar nantinya ketika Bapak Ibu sekalian sampai di sini itu bisa maksimal ibadah umrohnya. Oleh karena itu mulai sekarang bisa dirutinkan, semisal jalan pagi dan lain sebagainya, agar fisik Bapak Ibu sekalian itu terlatih. Ketika Bapak Ibu sekalian umroh itu, Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa karena sebelum berangkat sudah didawamkan atau sudah terbiasa dilakukan ketika di Indonesia. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah syarat wajib umroh. Jadi nggak semua orang itu wajib nggak semua orang itu bisa melakukan umroh atau dihukumi wajib bagi dia. Yang pertama yaitu dia Islam. Kalau orang non Muslim maka nggak wajib bagi dia Bapak Ibu. Nggak harus, nggak boleh gitu. Kemudian yang kedua,
Kemudian yang kedua yaitu balik. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, seseorang yang masih belum balik maka masih belum diwajibkan bagi dia untuk melakukan ibadah umroh. Seperti halnya semisal anak kita punya anak yang masih kecil ya Bapak-Ibu sekalian ya. Kita punya anak yang masih kecil, masih usia 5 tahun yang belum balik, maka semisal kita umroh dengan anak kita, maka anak kita ini hukumnya umrohnya itu belum wajib, tetapi sunnah. Kapan seorang anak ini umrohnya bisa dikatakan wajib, yaitu ketika anak ini itu sudah balik. Jadi sama kayak ketika seseorang anak kita ketika sholat, yang belum balik maka sholatnya itu bukan sholat yang wajib Bapak Ibu sekalian, karena masih belum balik. Kemudian yang berikutnya adalah berakal, kemudian merdeka, kemudian berikutnya adalah mampu. Jadi mampu ini nggak hanya dengan masalah finansial, tetapi juga terkait kondisi badan, kemudian aman selama di perjalanan. Karena dulu Bapak-Ibu sekalian, seseorang ketika mau ke Mekah, itu nggak semua jalurnya itu bisa dilewati. Itu artinya tidak aman. Lah. Ketika tidak aman, tidak memungkinkan, maka tidak wajib bagi orang tersebut untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ini yang perlu diperhatikan berikutnya yaitu terkait hal-hal yang disunahkan sebelum umroh. Ini lebih tepatnya adalah hal-hal yang disunahkan sebelum kita mengambil niat di mikot atau berihram di mikot Bapak-Ibu sekalian. Jadi yang perlu kita perhatikan, jadi sebelum kita ke mikot itu Bapak-Ibu sekalian, kita itu disunahkan seperti hanya sunnah Jumat. Yang pertama yaitu kita disunahkan untuk mandi wajib. Tata caranya sama kayak kita mandi wajib, kemudian berikutnya yaitu memotong kuku dan memotong rambut di sebagian tempat, kemudian memakai wewangian. Nah, perlu diperhatikan untuk memakai wewangian ini Bapak-Ibu sekalian, memakai wewangian di sini yang disunahkan adalah di badan, tidak boleh di pakaian. Jadi memakai wewangian ketika kita sebelum niat atau sebelum ke ambil niat di mikot itu adalah di badan, bukan di pakaian. Sedangkan pakaian sendiri itu mutlak tidak boleh dikasih wewangian. Jadi kayak sekarang Bapak-Ibu sekalian disiapkan pakaian yang mau dipakai untuk umroh itu sama sekali tidak boleh dikasih wewangian. Baik itu kayak spray dan lain sebagainya itu tidak boleh. Nah lantas bagaimana Ustaz yang sudah di laundry dikasih wewangian masih ada waktu bisa dicuci ulang Bapak-Ibu sekalian. Karena memang pakaian yang mau dipakai untuk umroh itu mutlak tidak boleh dikasih wewangian. Nah ini perlu diperhatikan ini. Yang boleh memakai wewangian itu hanya di badan sebelum ngambil niat di mikot. Kemudian berikutnya terkait sholat sunnah ini memang ada beberapa perbedaan Bapak-Ibu sekalian. Ada khilaf di antara para ulama. Apakah ada sholat sunnah ihram khusus untuk ihram atau ketika kita mau memulai untuk niat? Nah ini pertama ada yang mengatakan tidak ada. Jadi memang Rasulullah SAW itu Rasulullah tidak pernah melakukan sholat sunnah ihram ini Bapak sekalian. Jadi dulu Rasulullah SAW pernah ke Bir Ali, tetapi Rasulullah tidak sholat sunnah ihram. Rasulullah ketika sampai di Bir Ali itu adalah ketika pas sholat fardu. Jadi Rasulullah sholat di situ adalah sholat fardu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak sholat khusus untuk ihram. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya ada sholat sunnah khusus untuk ihram. Nah ini kembali lagi saya tekankan bahwasanya masalah fikih itu masalah luas Bapak Ibu. Jadi ada berpendapat A, ada yang B tergantung bagaimana kita. Saya di sini memaparkan seperti ini. Ada yang mengatakan pendapat seperti ini, kedua seperti ini, ketiga. Bapak Ibu condongnya kemana monggo. Seperti hanya kayak ketika sholat ada yang baik bismillahnya ada yang dijaharkan, kemudian ada yang dipelankan. Nah ini sama-sama ada dalilnya, tergantung kecondongan kita. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwasanya kalau terkait sholat sunnah ihram itu sendiri ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan ada. Kalau Rasulullah SAW sendiri dulu Rasulullah itu tidak melakukan sholat sunnah khusus untuk ihram, tetapi ketika sampai beralih pas waktu sholat fardu Rasulullah itu melakukan sholat sunnah. Sholat fardu, bukan sholat sunnah. Rasulullah melakukan sholat fardu. Lantas bagaimana ketika kita di Bir Ali, Ustaz? Apakah bisa sholat yang lain? Bisa. Jadi Bapak-Ibu sekalian bisa melakukan sholat tahiyatul masjid, atau semisal wudhu dan lain sebagainya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita perhatikan. Jadi setiap amalan ibadah itu pasti ada rukun-rukunnya. Itu pasti ada tata caranya. Yang mana apabila rukun tersebut tidak dilakukan, maka bisa tidak sah sholat tersebut. Yang pertama, jadi rukun terkait rukun umroh itu Bapak Ibu sekalian, rukun umroh itu ada 5. Pertama, yaitu niat ihram di mikot. Kemudian yang kedua, yaitu tawaf. Yang ketiga, yaitu sa'i. Dan yang keempat, itu tahallul. Dan yang kelima terakhir, ini adalah tartib. Nah, sebelum saya membahas yang 1, 2, 3, dan 4, saya akan membahas yang kelima. Setiap ada kata tertib, Bapak Ibu sekalian, dalam masalah pembahasan fikih, itu artinya adalah berurutan. Itu artinya apa? Keempat rukun di atasnya itu tidak boleh diaclok atau tidak boleh saling mendahului satu dengan yang lainnya. Yang pertama tadi apa? Niat ihram di mikot. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i, dan yang keempat adalah tahallul. Apakah boleh saya dahulukan sa'i kemudian baru tawaf? Kira-kira boleh nggak Bapak Ibu? Tidak boleh. Karena apa? Harus tertib, harus berurutan. Sama kayak sholat. Jadi kalau kita belajar fikih sholat, rukun terakhir sholat itu adalah tertib, harus berurutan. Boleh nggak kita sujud dulu baru bangkit kemudian ruku? Kira-kira boleh nggak Bapak Ibu? Tidak boleh. Ya sama. Jadi rukun sholat itu ada, terakhir rukun sholat itu ada tertib, harus berurutan. Sama kayak dengan umroh. Jadi harus berurutan. Itu artinya keempat rukun di atasnya tidak boleh saling mendahului. Jadi harus berurutan. Yang pertama niat ihram di mikot, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang terakhir adalah tahallul. Nah, tadi sunnah-sunnah yang tadi saya sebutkan itu adalah dilakukan sebelum Bapak Ibu sekalian ke mikot. Nah, ini sebelum ke mikot. Nah, sebelum lebih jauh, eh, kita akan membahas sedikit terkait mikot. Kan ini nyambung ya Bapak Ibu. Mikot sendiri itu apa Bapak Ibu sekalian? Mikot adalah waktu dan tempat. Nah ini, waktu dan tempat dimulainya suatu ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulainya pertama kali suatu ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi ada waktu dan juga ada tempat. Nah ini antara haji dan umroh itu berbeda. Terkait pertama adalah masalah waktu. Kira-kira sekarang boleh nggak kita haji Bapak Ibu? Nggak boleh. Karena apa? Karena ada waktu dimulai pertama kali ibadah haji itu ada waktunya. Yaitu ketika pas dari bulan Syawal sampai Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Benar nggak? Kira-kira sekarang boleh nggak? Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu dimulainya haji pertama kali itu dari bulan Syawal. Itu. Kemudian waktu dimulainya ibadah umroh itu kapan? Tidak ada batasannya. Itu artinya kapanpun Bapak Ibu sekalian melakukan ibadah umroh itu bisa. Dan ini berbeda dengan haji. Haji ada bulan haji seperti itu. Ini terkait mikot waktu. Kemudian yang kedua adalah mikot tempat. Perlu diketahui, untuk tempat dimulainya suatu ibadah umroh dan haji itu berbeda dari mana tempat kita. Jadi untuk tempat, haji dan umroh itu sama Bapak Ibu. Yang membedakan adalah lokasi kita dari mana. Dan itu ada banyak sekali. Ketika kita di Madinah, maka mikotnya adalah di Dzulhulaifah. Jadi mikot ahlul Madinah yang benar adalah Dzulhulaifah Bapak sekalian. Bukan Berali. Berali adalah masjid atau tempat yang terdapat di kawasan Dzulhulaifah. Jadi semisal itu Bapak Ibu sekalian, Jakarta itu Dzulhulaifah. Masjid Istiqlal itu kayak Masjid Bir Ali. Jadi Masjid Bir Ali itu masjid yang terdapat di area kawasan mikot atau di kawasan Dzulhulaifah. Jadi mikot yang benar ahlul Madinah itu adalah Dzulhulaifah. Kemudian mikot ahlu Yaman itu ada Yalamlam. Makanya kebanyakan orang dari Indonesia ketika berangkat haji atau umroh ke Saudi kemudian langsung ke Mekah itu ngambil mikotnya di atas pesawat, yaitu di Yalamlam. Karena apa? Karena ketika seseorang tidak melakukan ibadah umroh kemudian melewati mikot, maka di situ sudah diharuskan untuk mengambil mikot. Nanti kalau nggak ngambil mikot di situ nanti kena dam.
Berbeda ketika semisal ke Madinah dulu karena nanti akan melewati mikotnya. Kemudian ada mikot lagi kayak Juhfah. Juhfah ini adalah mikot dari orang-orang yang kayak dari Afrika, Turki, Eropa itu ngambil mikotnya di Juhfah. Kemudian ada lagi mikotnya kalau di Taif itu ada Qarnun Manazil. Kemudian bagaimana kalau orang Mekah? Nah ini mikotnya orang Mekah itu berbeda. Banyak sekali tempat ngambil mikot di Mekah. Ada Jirona, ada Hudaybiyah, ada Tanim. Nah, dan yang paling mudah adalah apabila kita di Mekah, itu perlu dilihat tempat kita. Apabila kita di dalam tanah haram, maka selagi kita keluar, itu sudah bisa ngambil mikot. Dan banyak pilihannya. Ini adalah beberapa tempat yang bisa digunakan Bapak-Ibu sekalian untuk ngambil niat, ngambil ihram. Dan yang sering kita gunakan adalah Dzulhulaifah, yaitu mikot Madinah di Masjid Berali. Apabila Bapak Ibu sekalian itu nanti ke Madinah, dan yang kedua adalah apabila Bapak Ibu sekalian nanti dari Indonesia langsung ke Mekah, maka ngambil mikotnya adalah di Alam-Lam. Nah ini yang kita bahas karena insya Allah ini yang akan Bapak Ibu sekalian gunakan ketika nanti Bapak Ibu sekalian ngambil mikot. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, lantas apa yang kita lakukan Ustaz ketika kita sudah berada di mikot? Sebelum kita berangkat ke mikot, wajib bagi jamaah umroh itu sudah mengenakan pakaian ihramnya. Wajib bagi kita sudah mengenakan pakaian ihramnya. Pakaian ihram laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk yang perempuan adalah pakaian yang menutup aurat, dengan syarat satu, tidak membentuk lekukan tubuh. Nah ini, tidak membentuk lekukan tubuh. Itu artinya apa? Tolong dipersiapkan pakaian ihramnya itu pakaian yang menutup aurat, kemudian tidak ketat, agar tidak membentuk lekukan tubuh. Jadi yang bisa kita gunakan untuk sholat itu bisa dipakai untuk ihram. Kemudian untuk yang laki-laki hanya dua helai kain saja, Bapak. Yaitu untuk menutupi atasan dan juga menutupi bawahan. Nah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti ketika dari Madinah semisal dari hotel itu sudah memakai dua helai ini saja untuk Bapak-bapak. Kemudian sudah tidak memakai celana dalam, sudah tidak memakai kaos dalam. Insya Allah akan kita jelaskan nanti berikutnya. Kemudian yang kita lakukan di mikot itu adalah ngambil niat ihram. Nah, terkait niat ini Bapak-Ibu sekalian, ini memang agak panjang ya. Ada perbedaan pendapat. Apakah niat itu harus dilafadzkan atau harus dalam hati dan sebagainya. Nah ini dari masalah fikih itu kita tidak boleh kaku, kita tidak perlu kaku-kaku dalam menyikapi suatu perbedaan. Jadi ketika ada dalilnya ya bisa kita ambil Bapak-Ibu sekalian. Terkait yang pertama, terkait niat Bapak-Ibu sekalian, empat madhab itu sepakat. Empat madhab siapa saja? Yaitu pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan sepakat an-niyah mahalluha fil qalb. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi ketika Bapak-Ibu sekalian mau ngambil niat ihram di mikot ini, Bapak-Ibu sekalian pertama yang dilakukan adalah niat di dalam hati. Kalau Bapak-Ibu sekalian mau umrah. Apabila semisal ingin melafadzkan, sebagian di kita itu biar marem, biar mantep Ustaz. Akhirnya dilafadzkan untuk mentakkid, untuk meyakinkan. Nah ini bisa membaca nawaitu umrah wa haramtu billahi ta'ala. Wa haramtu biha lillahi ta'ala. Dan ini bisa dibaca. Kalau yang mau di dalam hati monggo. Sebagaimana empat mazhab tadi sepakat. An-niyah mahalluha fil qalb. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Tapi kalau mau meyakinkan ingin diucapkan bisa membaca nawaitu al-umrah wa haramtu biha lillahi ta'ala. Yang mana artinya aku niat umrah dan berihram untuknya karena Allah Ta'ala. Ini yang pertama dilakukan. Yang kedua, ketika kita sudah niat, maka kita membaca lafaz. Talbiyah itu labbaik Allahumma umratan. Ini adalah awal dimulainya suatu ibadah umrah.
Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan, kondisi Bapak Ibu sekalian itu sudah muhrim. Muhrim itu orang yang sedang dalam keadaan berihram. Itu artinya apa? Larangan-larangan itu sudah berlaku. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma umratan, maka saat itu juga larangan-larangan ihram itu sudah berlaku. Nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, kemudian berikutnya, tadi kita sudah berniat untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian yang kedua kita sudah melafadzkan labbaik Allahumma umratan. Dan yang ketiga, ini bisa dibacakan. Oh ya, nanti insya Allah akan kita bahas nanti Mbak ya. Kemudian terkait Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah ini, Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan bagi seseorang terlebih lagi dalam masalah beribadah. Jadi dalam agama Islam ini itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan segala kemudahannya. Dan salah satunya di umrah ini. Apabila Bapak Ibu sekalian khawatir atau dirinya takut nggak bisa menyelesaikan ibadah umrah secara penuh karena ada sakit dan sebagainya, maka Bapak Ibu sekalian disunahkan untuk membaca, dianjurkan untuk membaca Allahumma mahilli haitsu habastani. Yang ya Allah, tempat tahalul di mana saja engkau menahanku. Itu artinya apa? Semisal qadarullah wa ma syaa fa'al. Bapak Ibu sekalian, ketika sampai Mekah, kemudian udah tawaf, kemudian sa'i. Ketika sa'i Bapak Ibu sekalian, qadarullah ya Bapak Ibu, keseleo. Kakinya bengkak, tidak bisa melanjutkan. Maka saat itu juga bisa tahallul tanpa menyelesaikannya. Dan itu sah umrohnya. Apabila Bapak Ibu sekalian membaca Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah ini adalah salah satu bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan juga, perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita ngambil niat untuk umroh itu tidak wajib dalam keadaan suci. Jadi semisal Ustaz saya kentut, saya batal. Apakah harus wudhu lagi? Tidak harus. Jadi tidak harus dalam keadaan suci. Begitu pula dengan wanita haid. Wanita haid apakah boleh ngambil niat umroh? Boleh jawabannya. Jadi orang yang haid itu boleh ngambil niat umroh. Tetapi tidak bisa melakukan tawaf nanti ketika sampai Mekah. Harus nunggu dulu sampai haidnya berhenti, dia mandi wajib, kemudian baru bisa melakukan tawaf. Jadi syarat atau ketika kita mau ngambil niat umroh itu tidak wajib dalam keadaan suci. Kita batal kentut atau semisal perempuan haid itu juga bisa untuk ngambil niat untuk umroh. Jadi nggak harus dalam keadaan suci. Akan tetapi bagi yang haid ketika sampai Mekah tidak bisa melakukan tawaf. Karena apa? At-tawaf kan sholat. Tawaf itu seperti halnya sholat. Jadi ya wajib dalam keadaan suci. Tidak bisa kita nggak punya wudhu tiba-tiba melakukan tawaf, tidak boleh. Bahkan ketika kita tawaf wudhu kita batal, maka kita harus wudhu lagi. Gitu. Nggak boleh melanjutkan ketika kita kondisinya wudhunya batal. Kemudian berikutnya terkait larangan dalam ihram. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Ketika kita membaca labbaik Allahumma umratan, maka saat itu juga berlaku larangan-larangan ihram. Apa larangan-larangan ihram? Nah ini. Pertama, kita sudah tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, kemudian menggaruk-garuk kulit sampai terkelupas itu. Ini apabila disengaja loh ya. Kemudian yang kedua, tidak dijauhi. Nah ini, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafath. Berbicara yang kotor, kemudian fase, kemudian jidal, berdebat. Ini dijauhi Bapak Ibu sekalian. Ini akan mengurangi pahala umrah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang tidak diperbolehkan lagi adalah memakai parfum. Kalau tadi sebelum kita ngambil mikot, itu boleh pakai parfum di mana? Di badan. Tetapi ketika kita setelah ngambil mikot, itu sudah mutlak tidak boleh pakai parfum. Baik di badan maupun juga di pakaian. Kemudian tidak diperkenakan mesraan, yaitu tadi
apa ini atau berhubungan lah ini. Apabila suami istri juga tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau cuma sekedar pegangan tangan apakah boleh-boleh nggak ada masalah. Tetapi nggak boleh kayak bercumbu kemudian sampai apalagi sampai berhubungan badan ketika dalam keadaan ihram. Kemudian tidak boleh menikahkan ataupun khitbah juga tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga berburu kemudian membunuh binatang. Kemudian untuk perempuan, nah ini untuk perempuan itu tidak diperbolehkan ketika dalam keadaan apa ini ke dalam keadaan ihram itu menutup mukanya atau pakai cadar. Itu tidak boleh. Kemudian memakai kaos tangan. Kaos tangan atau artinya menutup jari jemari ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian laki-laki. Nah, laki-laki ini tidak boleh menutup kepalanya dengan sesuatu, entah pakai topi, songkok, dan lain sebagainya. Kemudian laki-laki juga tidak boleh menutup mata kakinya. Jadi semisal bapak-bapak apa ini pakai kaos kaki, lah ini tidak diperbolehkan. Diperbolehkan pakai alas kaki yang tidak menutupi mata kaki. Kemudian untuk laki-laki juga tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan juga membentuk badan. Nah, itu artinya tadi saya sampaikan, tidak boleh memakai celana dalam, tidak boleh memakai kaos dalam. Nah, Ustaz, bagaimana sekarang kan sudah dikembangkan celana dalam yang tidak ada jahitannya. Nah, celana dalam tidak ada jahitannya, kan itu membentuk badan ya Bapak-bapak ya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan itu bukan hanya yang berjahit, tetapi yang membentuk badan. Nah, ini. Jadi lebih baik dihindarkan. Kemudian hal berikut yang diperbolehkan seperti kita boleh pakai cincin, sendal, jam tangan, earphone, kemudian payung, kacamata, sabuk, menyiram kepala, mandi itu juga boleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi dihindari wewangi-wangian, kayak pakai sabun, pakai sampo itu dihindari. Pakai sabuk, apakah boleh? Boleh, itu bukan pakaian. Pakai kacamata boleh. Kemudian, Ustaz, apakah boleh pakai sendal? Baik tawaf maupun sa'i, jawabannya boleh dengan syarat bahwasanya sandalnya itu suci atau bersih ketika pas tawaf maupun sa'i. Jadi ketika tawaf ataupun sa'i itu kita boleh pakai sandal dengan syarat sandalnya itu suci ketika pas tawaf sa'i karena kita di dalam masjid. Jangan sampai malah kita mengotori masjid itu dengan najis seperti itu. Kemudian berikutnya rukun-rukun umroh tadi sudah kita bahas, yaitu niat haram di mikot, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Tertib sudah kita bahas. Kemudian tadi mengambil niat haram di mikot. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ketika kita dari mikot, kita itu disunahkan untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdah wa ni'matah laka wal mulk la syarika lak. Ini diulang-ulang terus Bapak-Ibu sekalian. Sampai kapan ini baca? Yaitu sampai sebelum melakukan tawaf. Jadi semisal Bapak-Ibu sekalian dari Madinah, semisal ambil mikotnya di Masjid Bir Ali. Selama perjalanan sampai ke Mekah, kemudian dari hotel Mekah menuju ke Masjidil Haram, itu disunahkan untuk membaca ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdah wa ni'matah laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini diulang-ulang terus. Dan disunahkan bagi yang laki-laki itu mengeraskan suaranya, menjaharkan. Ini yang laki-laki. Kemudian yang perempuan tidak dianjurkan. Yang perempuan malah dianjurkan dengan suara pelan, bahkan hanya dia dan orang sampingnya saja yang mendengar. Karena suara perempuan itu juga termasuk aurat. Bahkan pernah Bapak Ibu sekalian, ini sedikit kisah, waktu itu saya lagi di kereta cepat antara Madinah ke Mekah. Itu setelah lewat mikot, itu kan sebagian ada yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di belakang saya itu ada orang Arab, perempuan sama keluarganya, sama suaminya dan sebagainya. Itu mengeraskan suaranya, ditegur sama suaminya. Ada apa ini? Suaramu itu auratmu gitu. Nah, karena memang dalam Islam itu, agama Islam itu menjaga sekali yang namanya muru'ah, harkat martabat seorang perempuan. Marwah seorang perempuan itu sangat dilindungi di agama Islam ini Bapak Ibu sekalian. Bahkan masalah yang seperti ini pun masih dibahas. Nah, jadi kembali lagi yang disunahkan untuk mengeraskan suaranya bertalbiyah adalah laki-laki.
Sedangkan perempuan itu lebih baik dengan suara yang pelan, hanya dia atau samping dia saja yang mendengar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sesampainya Bapak Ibu sekalian di Mekah, kemudian menuju Masjidil Haram, ketika hendak melakukan tawaf, ketika masuk ke Masjidil Haram kita disunahkan untuk masuk dengan kaki kanan, kemudian membaca Allah maftahal abwaab rahmatik. Kemudian sesampainya kita di pelataran Ka'bah, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa di next, Mbak. Sesampainya kita di pelataran Ka'bah, apakah ada doa khusus ketika kita melihat Ka'bah? Nah ini, kalau dari Rasulullah SAW sendiri tidak ada doa khusus, tetapi ada ulama yang membaca Allahumma antas salam minkas salam fahayna rabbana bisalam. Jadi ada ulama yang membaca ini ketika melihat Ka'bah. Kalau dari Rasulullah SAW sendiri tidak ada doa khusus ketika melihat Ka'bah. Tetapi tadi ada ulama yang membaca tadi Allahumma antas salam minkas salam fahayna rabbana bisalam. Ini mau dibaca, monggo, nggak dibaca pun tidak mengurangi pahala umroh Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya kita akan melakukan rukun yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang mana dimulai dari Hajar Aswad. Nah ini, dimulai dari Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu sunnah yang dianjurkan ketika kita tawaf, itu yang pertama, laki-laki itu idbak. Jadi laki-laki itu menurunkan kain ihramnya sebelah kanan sini, di bawah lengan. Itu yang pertama, laki-laki. Kemudian yang kedua adalah disunahkan ketika kita hendak memulai tawaf, itu mencium Hajar Aswad. Apabila mampu, ini saya tekankan apabila mampu, sambil baca Bismillah Allahu Akbar. Kemudian memutari Ka'bah. Dan setiap putaran apabila memungkinkan itu memegang rukun yamani. Apabila mampu memegang rukun yamani, apabila tidak memungkinkan maka tidak perlu. Dan yang pertama tadi, bagaimana Ustaz ketika kita tidak mampu untuk mencium Hajar Aswad di setiap putaran, maka dianjurkan kita untuk mengangkat tangan, mengatakan seperti ini, diarahkan ke Hajar Aswad sembari membaca Bismillah Allahu Akbar. Tidak perlu dicium seperti ini Bapak Ibu. Tidak perlu, cukup Bismillah Allahu Akbar, sekali cukup. Nah. Kemudian kalau di rukun yamani itu tidak perlu memberi isyarat. Jadi yang memberi isyarat sebagai pengganti itu hanya di Hajar Aswad saja. Jadi ketika kita tidak mampu mencium Hajar Aswad setiap memulai putaran, maka kita memberikan isyarat Bismillah Allahu Akbar di rukun yamani setiap putaran, dan tidak di Hajar Aswad, enggak di rukun yamani. Kemudian Bapak Ibu sekalian, syarat-syarat tadi. Jadi ketika kita tawaf itu wajib menutup aurat. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah suci dari hadas dan najis. Itu artinya harus dalam keadaan suci. Kemudian berikutnya dimulai dari arah sudut Hajar Aswad, yaitu dimulainya putaran itu setiap putaran dari Hajar Aswad. Kemudian menjadikan Ka'bah selalu sebelah kiri, kemudian dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah sebagaimana dikatakan ulama, at-tawaf kas-shalah. Tawaf itu seperti hanya sholat. Maka ketika kita batal wudunya, maka wajib bersuci, wajib wudu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian apakah itu memulainya dari putaran awal? Jawabannya tidak. Jadi memulainya itu di mana putaran yang kita batal itu. Semisal Bapak sekalian melakukan 5 putaran. Udah selesai putaran 5, masuk putaran 6, di tengah-tengah putaran 6 kita batal. Maka kita memulainya dari putaran 6 dari awal, yaitu dari Hajar Aswad ini. Jadi dilanjutkan putaran 6, tapi dimulainya dari Hajar Aswad. Karena hitungannya itu adalah di setiap putaran. Nah, seperti itu. Kemudian sunnahnya yang dianjurkan ketika kita tawaf itu adalah rommel, lari-lari kecil sebanyak 3 kali putaran awal. Jadi bagi laki-laki ini. Jadi rommel ini adalah lari-lari kecil di 3 putaran awal bagi laki-laki saja sunnahnya, bagi perempuan tidak. Dan apabila tidak mampu ya tidak perlu dilakukan. Apalagi sampai memaksakan. Semisal desak-desakan ya Bapak-bapak ya.
kemudian tidak memungkinkan untuk lari kecil, maka tidak perlu dilakukan. Jangan sampai kita paksakan, semisal lagi crowded, kemudian bapak sekalian paksakan lari-lari kecil, akhirnya apa? Akhirnya mendolimi orang, nyinjuk orang dengan sengaja, nyikut sana sini, lain. Dan sebagaimana kita bahas tadi, bahwasanya perlu melatih kesabaran, baik di Madinah maupun di Mekah. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian tawaf, itu akan merasakan bagaimana kesabaran kita itu diuji. Kadang ada yang kita jalan motong sembarangan, kemudian ada yang desek dari belakang, kemudian ada yang tangannya nyenggol kita, ataupun ada yang nyikut kita dari samping kanan kiri. Wah, luar biasa. Makanya harus banyak-banyak bersabar Bapak Ibu sekalian. Ini adalah terkait sunnah-sunnah yang bisa dilakukan selama Bapak Ibu melakukan tawaf. Jadi kayak tadi, yang laki-laki dibuka. Yang dibuka ini ketika pas tawaf saja Bapak-Bapak. Jadi selama ngambil mikot dari ngambil niat di mikot, itu ditutup. Dibukanya itu adalah ketika pas mau tawaf saja. Kemudian hal-hal yang membatalkan tawaf lain, hal-hal yang membatalkan tawaf adalah satu, keluar hadas kecil maupun besar. Kemudian terbuka auratnya. Nah, ini kalau bisa ditutup. Kemudian masuk ke dalam Ka'bah ataupun Hijar Ismail. Kenapa Hijar Ismail itu bisa membatalkan? Karena Hijar Ismail itu merupakan bagian daripada Ka'bah yang berada di luar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait tawaf Bapak Ibu sekalian, terkait tawaf, apakah ada doa khusus ketika kita melakukan tawaf? Jawabannya tidak ada. Jadi tidak ada doa khusus yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca di setiap putaran. Misal putaran 1 membaca doa A B C D, putaran kedua membaca A B C D, itu tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika tawaf memperbanyak zikir dan memperbanyak doa secara umum Bapak Ibu sekalian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca ulang-ulang ketika dari Rukun Yamani dan juga Hajar Aswad. Jadi Rasulullah itu hanya memperbanyak doa ini yang disebutkan dalam hadis ketika tawaf dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Lalu Ustaz, bagaimana bagian yang lain? Rasulullah banyak zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian subhanallah alhamdulillah dan sebagainya. Dan ini nasihat saya buat Bapak Ibu sekalian, kalau bisa dari sekarang dipersiapkan doa-doanya. Semisal putaran pertama ingin mendoakan keluarganya, putaran kedua ingin mendoakan anak-anak, pertama berikutnya mendoakan keluarga besar kita, mendoakan urusan dunia, akhirat dan sebagainya. Bisa ditulis dari sekarang. Takutnya ketika kita tawaf malah kita bingung apa yang mau kita doakan. Nah, ini. Apakah doa harus pakai bahasa Arab? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita berdoa, selain daripada sholat itu tidak harus dalam keadaan atau tidak harus dalam membaca bahasa Arab. Berbeda dengan sholat. Ketika kita sholat itu wajib dalam bahasa Arab. Karena sholat itu dengan bahasa Arab. Nggak boleh ketika sujud, ya Allah. Suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Iya sudah Kedengaran ya? Pak. Bagus. Jadi semisal ketika kita sholat, itu kita tidak boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali setelah sholat. Nah, ketika umroh ini berbeda. Jadi umroh itu boleh, Bapak Ibu sekalian mau doa A, B, C, D, urusan dunia. Bahkan ketika itu Rasulullah ditanya sahabatnya. Terkait urusan dunia, kata Rasulullah, anta alam. Kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian daripada saya. Jadi ketika tawaf, Bapak Ibu sekalian mau menggunakan doa bahasa Indonesia, monggo, nggak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian ya, yang perlu kita garis bawahi ketika kita melakukan ibadah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita malah menzalimi orang satu dengan yang lainnya, baik dengan suara kita ataupun dengan perbuatan kita. Saya masih ingat salah satu nasihat dari dosen saya ketika masih kuliah di Madinah. Kata beliau, jangan sampai kita melakukan amalan sunnah dengan melakukan hal yang haram. Jadi jangan sampai kita melakukan amalan sunnah dengan cara yang haram.
Misal kita mau berdoa sunnah. Tetapi kalau sampai kita kencang-kencang teriak-teriak kemudian mendolimi orang lain, apa nggak berdosa kita Bapak? Nah, ini. Kemudian apakah yang sering terjadi itu Bapak sekalian ketika di tawaf doanya teriak-teriak dan lain sebagainya lah ini perlu kita perhatikan. Bahkan ketika itu ketika Rasulullah SAW bersama sahabat ketika lagi berdagang ke Syam itu ada salah satu sahabat itu berdoa dengan suara lantang, dengan suara keras. Kemudian ditegur oleh Rasulullah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, annakum laisa tad'una asum wala ghaiban. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada Rob yang tidak tuli dan tidak ghaib. Walakin tad'una sami'an wa qurban. Akan tetapi kalian itu berdoa kepada Rob yang maha mendengar dan juga maha dekat. Dan ini. Jadi ketika ada sahabat yang berdoa dengan suara keras atau dengan suara lantang itu ditegur oleh Rasulullah. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran apa? Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada hamba yang bertanya di mana aku, sesungguhnya aku sangat sangat dekat, Bapak sekalian. Jadi ketika berdoa itu tidak perlu dengan teriak-teriak. Bahkan sebagaimana disebutkan surat Maryam, idna da rabbahu nidaan khafiyya. Jadi ketika dulu Nabi Zakaria berdoa itu dengan khafiyya, dengan lemah lembut, dengan lirih. Dengan lirih. Apalagi kita berdoa dengan Rabb kita. Kayak semisal kita sama manusia kita minta dengan semisal kita minta kemudian kita dengan ngegas kira-kira apa enggak marah yang kita minta gitu kan, apalagi kita berdoa sama Rob, harusnya kita lebih tulus lagi dari dalam hati, kemudian dengan lemah lembut, dengan bahasa yang bagus, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu cara berdoa gitu. Soalnya banyak sekali nanti Bapak Ibu sekalian akan temui wah teriak-teriak doanya dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu tadi saya sampaikan kalau bisa dari sekarang dipersiapkan mau doa apa ini, mau doa apa gitu kan. Karena pas setiap orang itu punya hajat masing-masing. Wah, Ustaz, saya ingin doain agar dimudahkan anak saya untuk kuliahnya, agar dimudahkan usaha saya, agar dimudahkan urusan duniawi saya, agar dimudahkan belajarnya dan lain sebagainya. Nah ini Bapak sekalian, karena memang saya tekankan tidak ada doa khusus ketika pas tawaf. Rasulullah itu hanya memperbanyak doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dari rukun Yamani dan juga Hajar Aswad. Selebihnya itu enggak ada doa khusus. Apalagi sampai rukun putaran pertama baca ini, kedua ini, tiga ini dan sampai sebagainya. Bahkan terkadang sampai jamaah sendiri itu dituntun mutawifnya pembinanya, sedangkan jamaah nggak tahu doa yang dibaca itu doa apa. Gitu. Ditalkin tapi nggak tahu yang dibaca itu apa. Gitu. Sampai akhirnya luput dan nggak sempat doa untuk diri sendiri, nggak doa untuk keluarganya, gitu kan. Nah ini kan sayang, padahal ketika tawaf itu adalah salah satu waktu yang mustajab. Tapi malah kita nggak doa untuk diri kita. Kalau semisal dibimbing mutawaf dan sebagainya, kita nggak tahu apa yang kita baca. Sedangkan ketika kita berdoa dengan diri sendiri, kita tahu maksud doa kita apa, tujuan doa kita apa, yang kita minta itu apa. Nah, seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi ibadah umroh itu gampang sebenarnya, tapi terkadang ada yang dibikin sulit. Wah, putaran pertama harus baca doa ini nih, putaran kedua harus baca doa ini, padahal tidak ada. Padahal tidak ada. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ketika sudah selesai 7 putaran, nah, ketika sudah selesai 7 putaran, tawaf itu yang laki-laki dianjurkan untuk menutup kembali. Kalau tadi ketika pas mau tawaf dibuka di bawah lengan, kemudian ketika sudah selesai 7 putaran ditutup kembali. Kemudian menuju belakang makam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian melakukan salat sunnah tawaf 2 rakaat. Nah ini salat sunnah tawaf ini Bapak-Ibu sekalian, rakaat pertama itu disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Nah ini, jadi niatnya apa Ustaz? Niat dalam hati, mau melakukan salat sunnah pada tawaf. Kemudian membaca rakaat pertama surat Al-Kafirun dan yang kedua dari surat Al-Ikhlas. Ini sunnahnya seperti ini. Kalau semisal mau membaca surat lain, monggo tidak ada masalah. Gitu. Monggo tidak ada masalah. Ustaz, bagaimana kalau semisal saya
nggak sholat, nggak ada masalah. Tidak mengurangi sah atau tidaknya umroh kita. Karena ini merupakan sunnah. Tetapi alangkah baiknya Bapak sekalian. Alangkah baiknya itu diambil. Alangkah baiknya dilakukan sholat sunnah ini. Gitu. Kemudian Ustaz, bagaimana semisal selesai 7 putaran, pas selesai 7 putaran, kemudian menutup ini, menuju ke Maqam Ibrahim, mau sholat itu batal wudhunya. Maka tidak masalah, karena tawafnya sudah selesai. Tidak perlu mengulang tawafnya sudah selesai. Akan tetapi tidak bisa melakukan sholat. Karena apa? Karena sudah batal. Kalau mau sholat pada tawaf, maka wudhu lagi. Tapi kalau semisal, daripada nanti ketinggalan jamaah, ya udah nggak apa-apa sholat, nggak sholat Ustaz gitu. Ya nggak ada masalah. Nggak mengurangi kesahan daripada ibadah umroh Bapak sekalian, akan tetapi kurang afdol. Gitu. Karena tadi saya sampaikan bahwasanya yang wajib dalam keadaan wudhu yaitu ketika pas tawaf. Ketika pas sa'i, kita kentut batal tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian, ini di sini disebutkan yang apa ini yang tulisan merah. Tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf selain doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Bahkan seseorang ketika tawaf boleh membaca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Oleh karena itu, saya nasihatkan ke Bapak Ibu sekalian agar mulai dari sekarang bisa dilis, mau baca doa apa saja. Apalagi kita itu Bapak Ibu sekalian punya hajat masing-masing. Antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada yang masih kuliah pengen dimudahkan kuliahnya, ada yang usaha pengen dimudahkan usahanya, ada yang udah punya anak pengen diberikan anak yang soleh, yang masih belum diberikan keturunan berdoa agar diberikan keturunan, yang kemudian yang orang tua pengen mendoakan agar anak-anaknya semuanya sukses dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai sekarang bisa dipersiapkan doa-doa mana saja yang mau dibaca ketika pas selama perjalanan ibadah umroh ini, baik ketika pas tawaf maupun pas sa'i. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seselesainya kita sholat 2 rakaat tadi, itu kita disunahkan untuk meminum air zam-zam. Lah, disunahkan untuk meminum air zam-zam Bapak Ibu. Apakah ada doa khusus ketika kita minum air zam-zam? Jawabannya tidak ada. Memang ada sebagian ulama yang membaca Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa' min kulli da'. Boleh baca doa ini. Tetapi tidak ada dari Rasulullah mengatakan harus baca doa ini. Kata Rasulullah apa? Al-ma'u zamzam liman syuribalah. Jadi ketika kita minum air zam-zam itu akan kembali kepada yang meniatkan untuk apa. Jadi perlu diketahui bahwasanya salah satu waktu yang mustajab adalah ketika kita minum air zam-zam. Sebagaimana dalam hadis ini, al-ma'um zam-zam, air zam-zam itu akan kembali kepada yang meniatkannya. Jadi ketika kita minum air zam-zam Bapak Ibu sekalian, kalau bisa itu berdoa terlebih dahulu. Doa bebas nggak ada masalah, karena kata Nabi itu akan kembali kepada yang meniatkan itu. Semisal ingin meniatkan minum air zam-zam untuk kesembuhan, insya Allah akan bisa menjadi kesembuhan. Nah, semuanya bisa. Nggak harus Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa' min kulli da'. Tidak harus membaca doa itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang laki-laki, disunahkan setelah meminum air zam-zam itu menyiramkan ke atas kepalanya. Ini yang laki-laki saja. Jadi ketika sudah meminum air zam-zam, ambil air minum disunahkan untuk membasahi kepalanya dengan air zam-zam itu. Bukan yang perempuan, ini yang laki-laki saja. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah sa'i. Tetapi sebelum sa'i Bapak Ibu sekalian, yang terkait tawaf. Apakah boleh? Ustaz, saya pakai sendal ketika tawaf. Jawabannya boleh. Bagi yang laki-laki ya, jawabannya boleh. Perempuan juga boleh. Tetapi syaratnya satu. Bahwasanya sandal kita itu suci dari najis, tidak ada najis yang menempel. Jadi nggak ada masalah pakai sandal ketika pas tawaf, nggak ada masalah. Tapi yakin bahwasanya sandal kita itu suci, seperti itu. Kemudian yaitu berikutnya yaitu sa'i Bapak Ibu sekalian. Terkait sa'i. Sa'i ini merupakan rukun yang keberapa Bapak Ibu? Rukun yang ketiga. Sa'i itu adalah mengelilingi
Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dan ini ketika kita sa'i ini tidak wajib dalam keadaan suci. Atau semisal kita batal dan sebagainya, kita boleh melakukannya. Sebelum kita menuju ke Bukit Sofa, itu kita disunahkan. Ketika perjalanan mau ke Bukit Sofa itu, Bapak-Ibu sekalian, itu kita disunahkan untuk membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Ini disunahkan membaca ini. Kemudian dilanjutkan nabda'u bima bada'allahu bih. Nah, ini dibaca ketika hendak menuju Bukit Sofa. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, sa'i ini dimulai dari Bukit Sofa dan nanti berakhir di Bukit Marwah. Nah, ini. Dan putarannya itu Bapak-Ibu sekalian bukan yang putaran penuh. Bukan putaran penuh kayak tawaf, tetapi perpindahan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu dihitung 1 putaran. Kemudian Bukit Marwah ke Bukit Sofa putaran kedua. Kemudian Sofa ke Marwah lagi putaran ketiga dan seterusnya sampai nanti itu berakhir di Bukit Marwah. Nah, jadi berawal dari Sofa nanti berakhir di Bukit Marwah. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, disunahkan ketika kita berada di Bukit Sofa maupun Marwah, kita berdoa. Nah, itu membaca sembari menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika kita di Bukit Sofa maupun di Marwah, itu disunahkan berdoa sembari menghadap arah kiblat dan mengangkat tangan. Ini disunahkan. Yaitu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ini dibaca sebanyak 3 kali Bapak Ibu. Dan kalau bisa di antara doa ini itu kita membaca doa hajat masing-masing. Karena ketika kita berada di Bukit Sofa Marwah itu adalah waktu-waktu yang mustajab juga Bapak sekalian. Jadi kalau bisa ketika pas sa'i jangan asal melewati saja. Soalnya banyak sekali jamaah umroh ketika pas sa'i itu ya udah asal lewat saja. Sofa Marwah lewat, langsung muter gitu, nggak berhenti dulu. Nah, ini kalau bisa itu ketika di Sofa berhenti berdoa. Kemudian ketika di Marwah berhenti berdoa juga. Nah, ini yang afdol, yang lebih baiknya gitu. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, jadi di Bukit Sofa Marwah itu ada lampu. Di sana disunahkan bagi laki-laki untuk lari-lari kecil. Jadi lari-lari kecil. Bagi yang perempuan itu makruh malah hukumnya. Lari-lari kecil. Dan dianjurkannya untuk jalan kaki saja untuk yang perempuan. Dan apakah ada doa khusus? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada doa khusus selama sa'i. Semuanya selama perjalanan sa'i ini. Jadi sama kayak tawaf, diperbanyak dzikir ataupun doa yang lain. Ada salah satu sahabat Abdullah bin Umar itu membaca Allahumma gfir warham wa anta a'azul akram. Ini yang dibaca salah satu sahabat Abdullah bin Umar ketika pas lari-lari kecil itu. Ataupun bisa juga membaca Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam sampai akhir itu juga bisa. Kalau dari Rasulullah SAW sendiri tidak ada doa khusus ketika pas jalan di tempat sa'i itu. Yang disunahkan adalah berdoa di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jadi selama perjalanan itu bisa doa bebas. Nah, yang tadi yang pertama yang saya bacakan Allahumma gfir warham wa anta a'azul akram itu adalah dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi bisa doa apapun itu Bapak-Ibu sekalian. Bisa doa doa hajat masing-masing, bisa dzikir, bisa membaca Al-Qur'an, murojaah dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini ketika saya tidak ada dzikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa atau membaca yang lainnya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ketika sudah selesai sa'i, ketika sudah ini gambarannya Bapak-Ibu sekalian, ini gambarannya. Jadi Bukit Sofa, kemudian ini ada tanda hijau, nanti lari-lari kecil yang laki-laki, yang perempuan tetap jalan kaki. Hikmahnya ini adalah agama Islam ini menjaga muruah atau marwah seorang perempuan. Kalau perempuan lari-lari kan kurang afdol, kurang baik gitu. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi yang dianjurkan untuk lari-lari kecil ini laki-laki saja. Sama kayak tadi pas tawaf, yang disunahkan untuk lari-lari kecil hanya laki-laki saja.
Bahkan sama kayak ketika bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, perempuan saja dianjurkannya tidak mengeluarkan suaranya. Ini adalah untuk menjaga muruah atau marwah seorang perempuan, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Kemudian seselesainya, Bapak Ibu sekalian, seselesainya daripada sa'i ini sendiri, yaitu masuk rukun keempat, yaitu tahallul. Tahallul ini, Bapak Ibu sekalian, antara laki-laki dan perempuan ini berbeda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kita akan membahas yang perempuan terlebih dahulu. Tahallul bagi seorang perempuan itu minimal seruas jari. Minimal seruas jari. Dan minimal 3 helai. Nah, minimal seruas jari dan minimal 3 helai. Itu udah sah tahallulnya. Kemudian yang laki-laki. Nah, laki-laki ini ada 2 cara. Laki-laki ada 2 cara. Cara yang pertama, yaitu dengan halq. Halq itu gundul pelontos, Bapak-bapak. Kemudian cara yang kedua, qasar. Qasar itu memendekkan. Itu artinya enggak potong cukur gundul pelontos tidak, tapi memendekkan rambutnya. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Jawabannya ada. Jadi dulu Rasulullah SAW itu mendoakan Allahumma gfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur gundul rambutnya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, fakaifa lil muqassirin? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana yang memendekkan rambutnya? Kata Rasulullah, Allahumma gfir lil muhallikin. Di doa kedua, Rasulullah itu mendoakan kembali orang yang mencukur gundul, Bapak-bapak. Kemudian masih belum puas jawabannya, kok yang gundul lagi didoakan? Sahabat bertanya lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, fakaifa lil muqassirin? Wahai Rasulullah, bagaimana yang mencukur gundul? Di doa ketiga, Rasulullah masih mendoakan yang gundul. Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur gundul. Sahabat masih belum puas, kok yang memendekkan nggak didoakan gitu. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, fakaifa lil muqassirin? Kemudian di doa berikutnya yang keempat, Rasulullah mengatakan, Allahumma gfir lil muqassirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang memendekkan rambutnya. Itu artinya apa? Rasulullah SAW itu mendoakan yang mencukur gundul itu 3 kali doa ampunannya. Yang dipendekkan rambutnya itu hanya sekali. Nah ini kembali ke bapak-bapak. Bapak-bapak mau didoakan Rasulullah sebanyak 3 kali atau 1 kali? Lah ini kan, kembali ke bapak-bapak, mau didoakan 3 kali oleh Rasulullah atau 1 kali? Seperti itu. Kemudian, apakah ada doa khusus ketika tahallul? Nggak ada jawabannya. Dan apakah boleh mencukur sendiri, Ustaz? Boleh. Kemudian yang suami apakah boleh dicukur, yang istri boleh dicukur suaminya? Boleh. Itu nggak harus dicukur orang lain yang sudah tahallul, nggak harus. Kemudian ketika kita sudah tahallul, bapak-bapak, ibu-ibu, maka saat itu juga itu sudah selesai rangkaian ibadah umrah kita. Jadi ketika sudah selesai tahallul, larangan-larangan umrah yang sudah kita tahan atau yang tidak boleh kita lakukan itu sudah boleh kita lakukan. Jadi semisal selesai umrah itu kembali hotel langsung mandi pakai parfum, pakai pakaian yang berjahit laki-laki, yang perempuan semisal mau pakai cadar lagi, mau dan sebagainya, itu sudah boleh, gitu. Sudah boleh dilakukan. Mau motong kuku lagi atau dan lain sebagainya. Yang laki-laki mau pakai kaos kaki, kemudian itu sudah boleh semuanya. Jadi tahallul itu adalah tanda berakhirnya ibadah umrah dan sebagai penanda dibolehkannya larangan-larangan yang sudah tidak dibolehkan tadi menjadi boleh. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita sudah melakukan itu, maka sudah beres rangkaian ibadah umrah. Tidak ada doa khusus dan sebagainya. Kemudian ketika kita keluar masjid, disunahkan membaca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau semisal ada orang buta? Kan ada ya Bapak-Bapak ya. Emang dari sananya itu nggak ada rambutnya sama sekali, pelontos gitu. Kan ada ya. Nah ini bagaimana cara tahallulnya? Nah ini ulama berbeda pendapat menjadi dua bagian. Yang pertama, pendapat yang pertama, ya udah dibiarkan. Karena memang tidak ada rambutnya yang bisa dicukur. Kemudian pendapat yang kedua adalah dengan menjalankan alat cukur di atas kepalanya. Meskipun toh tidak ada rambut yang tercukur. Jadi semisal ini cukuran ya udah dijalankan aja Bapak-bapak. Semisal ini nggak ada rambutnya sama sekali. Ini sebagai penanda bahwasanya kita tahallul. Dan dari kedua pendapat ini, pendapat yang kedua yang lebih mendekati, yaitu menjalankan alat cukur di atas kepalanya. Nah, seperti itu. Dengan begitu sudah beres rangkaian ibadah umrohnya.
Kemudian berikutnya Bapak Ibu-ibu, karena waktu juga ya Bapak-Bapak ya. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait masalah ibadah umroh ini, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya? Waalaikumsalam. Ya, kan rencana nanti saya mau umroh dan badal umroh almarhumah ibu Ah, saya. Nah, mengenai ah, potong rambut itu gimana ya hmm, baiknya Ustaz ya? Apakah yang pertama ah. itu saya pendekkan, yang kedua nanti saya habiskan atau kayak gimana? Apakah saya habiskan di umroh yang pertama atau seperti apa Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, terkait badal umroh. Nah ini saya jawab dulu badal umroh. Jadi badal umroh itu ada syarat-syaratnya. Badal umroh itu ada syarat-syaratnya, nggak bisa ujuk-ujuk langsung ngebadalin. Pertama, yang ngebadalin itu wajib udah umroh terlebih dahulu, sama dengan haji. Jadi orang yang mau membadalkan haji itu wajib udah haji dulu. Nggak boleh orang yang belum pernah umroh kemudian datang langsung ngebadalin, nggak boleh. Kemudian orang belum pernah haji kemudian langsung ngebadalin, tidak boleh. Jadi syarat orang yang mau ngebadalin itu sudah haji ataupun sudah umroh terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yang mau dibadalkan itu hanya boleh dalam dua keadaan saja. Yang pertama, orang yang dibadalkan itu hanya boleh yang sudah meninggal. Itu artinya yang masih hidup tidak boleh dibadalkan. Kemudian yang kedua, orang yang sakit menaun, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, semisal kayak stroke atau sakit menaun, sakit udah tua, nggak bisa ke sini karena kesehatan dan sebagainya. Kemudian semisal kayak penyakit eh, kanker atau apa yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya atau parah itu, maka bisa dibadalkan. Kalau hanya cuma sekedar sakitnya pusing, panas, demam tinggi, kemudian bisa sembuh dalam beberapa hari, ini tidak bisa dibadalkan. Jadi yang bisa dibadalkan hanya dua kondisi saja. Yang pertama sudah meninggal, dan yang kedua adalah sakit menaun yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kemudian pertanyaan, contoh semisal saya punya paman, masih hidup, tapi qadarullah punya keterbatasan finansial hingga sekarang masih belum bisa menunaikan ibadah umroh. Kira-kira boleh nggak saya badalkan? Mas, yang tadi nanya. Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Nah, nggak boleh. Nah, seperti itu. Ini terkait masalah badal ini sebagai tambahan. Kemudian terkait masalah tadi, bagaimana cara tahallul? Lebih baiknya untuk umroh, Mas ini, kalau umroh untuk diri sendiri, lebih baik tahallul pelontos, Mas. Itu lebih baik. Karena itu untuk, semisal kalau umroh pertama, apalagi umroh pertama umroh wajib, itu lebih baik yang afdol dilakukan. Kemudian terkait masalah badal, kira-kira saya tanya ke Masnya, kan biasanya badal itu dilakukan H+2 daripada pelaksanaan ibadah umroh itu. Semisal Mas cukur gundul, 2 hari kira-kira udah tumbuh rambut atau enggak? 2 hari. Enggak. Enggak, Tumbuh, masih tumbuh tipis-tipis. tumbuh tapi sedikit. Lah, Sedikit lah ya. iya. Lah, itu bisa dicukur, Mas. Seperti itu. Oh, Kalau oke. semisal memang Mas, kalau udah tumbuh meskipun sedikit itu dicukur atau dipotong. Kemudian apabila memang sudah tidak ada rambutnya, semisal kayak emang pelontos, emang kan ada orang yang tumbuh rambutnya itu lama ya Mas, ada seperti itu ya. Dan memang ketika 2 hari itu sama sekali nggak ada yang numbuh. Nah ketika itu maka tidak perlu dicukur, cukup dijalankan aja lah, cukur di atas kepalanya, seperti itu Mas. Itu Oke, terima kasih Ustaz jawabannya. sama-sama. Untuk Ini saya baca di chat ya. Ini dulu, Ustaz berarti bajunya dicuci nggak usah pakai sabun. Eh, Bisa dicuci pakai sabun karena zat, kalau bisa sabun yang tidak campur pewangi, kan ada yang sabun pewangi atau memang sabun, ada yang sabun murni lah. Hakikat sabun itu untuk membersihkan kotoran Mbak, bukan memberikan wewangian. Nah ini yang bisa dicuci seperti itu. Kalau memang zat daripada sabun itu memang ada pewanginya, lebih baik dihindari, cari sabun yang benar-benar sabun gitu. Kalau yang sudah di laundry bagaimana, bisa dicuci ulang seperti itu untuk menghilangkan wangiannya. Insya Allah nanti Mas Isa Aldi nanti dikirim di grup materinya. Oh, tadi yang Mbak Marimar udah dijelaskan terkait wanita haid tetap. Nah ini, terkait wanita, tadi saya sampaikan, boleh mengambil niat haram, ngambil mikot boleh. Meskipun dalam keadaan haid, tetapi ketika sampai Mekah, itu tidak boleh melakukan tawaf.
tidak boleh melakukan tawaf. Karena apa? At-tawaf kas-sholat. Tawaf itu seperti hanya sholat. Jadi ketika kita sholat, wanita juga harus dalam keadaan suci. Bahkan ketika orang haid itu tidak boleh sholat sama sekali sampai nunggu dia sampai bersih. Pertanyaannya adalah, Ustaz, gimana kalau selama di Mekah 4 hari itu haidnya nggak berhenti-berhenti? Bagaimana ini? Lah ini ada pendapat ulama yang Masya Allah. Jadi memang saya sampaikan agama Islam itu Masya Allah rahmatan lil alamin dan tidak kaku, tidak menyusahkan, memudahkan semuanya. Jadi kata ulama berpendapat, apabila semisal seseorang dari jauh kemudian datang ke Mekah mau umroh, kemudian kedapati haid, maka dia harus menunggu sampai dia haidnya berhenti baru bisa melakukan tawaf dan melakukan ibadah yang lainnya. Nggak boleh sa'i dulu nanti tawafnya akhir, tidak boleh karena harus tertib. Maka semisal selama 4 hari sampai hari terakhir kepulangan perempuan ini masih belum berhenti, maka boleh melakukan tawaf dengan syarat dilakukan di hari terakhir perempuan tersebut ketika mau meninggalkan kota Mekah. Jadi di hari terakhir tersebut itu pendapat ulama membolehkan bahwasanya perempuan tersebut untuk melakukan tawaf di hari terakhirnya. Nggak boleh semisal ya udah deh daripada kelamaan semisal kayak besoknya ketika sampai Mekah langsung tawaf meskipun dalam haid, ini tidak boleh. Tetapi harus nunggu hari terakhir semisal masih belum bersih. Kemudian yang kedua, harus dibersihkan benar-benar ketika mau tawaf. Kemudian mandi wajib dulu, kemudian wudhu, kemudian diperhatikan lagi jangan sampai nantinya menetes di pelataran Ka'bah. Lah ini. Kemudian ketika selesai, nggak boleh perempuan ini untuk sholat sunat pada tawaf, langsung dilanjut sa'i. Karena apa? Dia masih dalam keadaan haid. Ini karena darurat. Kalau dalam kaidah fikih itu ada ad-darurat tubihul mahdhurat. Pada darurat itu membolehkan meskipun itu tidak diperbolehkan karena darurat seperti itu. Lah ini terkait masalah hukum wanita haid ketika sampai Mekah kemudian kedapatan bahwasanya dia dalam keadaan haid nggak berhenti-henti. Nah, seperti itu terkait masalah wanita haid. Kemudian berikutnya, apakah setelah baca Allah ma'akhala hasabastani kudarat tidak bisa menang? Enggak, Mbak. Jadi semisal yang udah membaca Allah ma'akhala hasabastani kemudian ketika pas tawaf itu dia keseleo, qadarullah keseleo nggak bisa melanjutkan, langsung tahallul udah beres. Nggak perlu bayar dam, udah beres umrohnya. Dan itu dihitung sebagai ibadah umroh kamil. Ustaz bertanya apakah madzhab Syafi'i hukumnya wajib atau sunnah? Untuk madzhab Syafi'i sendiri itu wajib umroh sekali seumur hidup bagi yang mampu. Izin bertanya Pak Ustadz, kami jamaah umroh dari Bangka Belitung diberangkatkan hari apa dan jam berapa? Kalau untuk Mas Taufik nanti bisa langsung menghubungi admin ya terkait masalah perangkatan. Ustadz izin bertanya apakah ada syarat warna pakaian wanita saat tawaf selain harus longgar? Nah, kalau dari peraturan Saudi sendiri itu memberlakukan tidak ada warna khusus, tapi tidak boleh warna yang mencolok dan menarik perhatian orang. Lah ini takutnya menarik perhatian orang ini. Kalau bisa dijauhi, kalau bisa warna yang netral seperti hitam atau semisal putih atau semisal coklat, jangan sampai warna yang mencolok kayak kuning dan sebagainya dihindari seperti itu. Kalau dari peraturan Arab Saudi sendiri kemarin pernah memberikan peraturan untuk pakaian wanita itu tidak yang bercorak dan menarik perhatian orang lain seperti itu. Apakah boleh tawaf tanpa umroh misal pas mau sholat di Masjidil Haram kita tawaf dulu. Lah ini Masjid Perak perlu diketahui ini masalah fikih juga terkait tawaf tanpa umroh. Bahkan disebutkan dalam kitab fikih tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu aslinya dengan tawaf. Jadi tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu dengan tawaf. Dan ini hanya ada Masjidil Haram saja. Jadi semisal Bapak-Ibu sekalian pertama kali masuk, semisal dari hotel mau ke Masjidil Haram, ketika sampai itu apabila memungkinkan itu langsung tawaf sunnah 7 putaran. Sama kayak tata caranya sama kayak pas umroh 7 putaran, kemudian ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ini yang paling afdol. Syaratnya juga harus bersuci sama saja kayak tawaf umroh gitu kan. Tapi nggak harus dalam keadaan pakai kain ihram bagi yang laki-laki ataupun harus
ngambil mikot dulu nggak harus, tapi dari hotel mau langsung tawaf bisa. Tata caranya sama kayak tawaf umroh tadi. Kemudian ketika selesai bisa melakukan sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah pada tawaf. Tetapi apabila tidak memungkinkan, itu bisa melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jelas pahalanya berbeda. Jauh lebih baik tawaf sunnah itu sendiri. Dan nggak harus ketika masuk masjid. Ketika semisal waktu kosong mau tawaf sunnah, boleh, nggak ada masalah. Seperti itu. Kemudian berikutnya, izin Ustaz, kalau kita di Madinah ke Mekah naik kereta cepat, kita melakukannya di mana? Nah, jadi kalau naik kereta cepat, itu kereta cepatnya itu juga nanti melewati mikot. Nah, jadi nanti sama kayak kalau Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang pernah hajian dari Indonesia langsung ke Mekah, itu kan nanti ambil mikotnya di atas pesawat. Nanti ada pengumuman juga, bahwasanya kita saat ini lagi berada di mikot untuk Bapak Ibu yang mau ngambil ini, untuk mempersiapkan ambil niat ihram di mikot. Sama kereta cepat juga gitu. Nanti di kereta cepat itu ada pengumuman ketika pas sampai mikot gitu. Nanti diinfokan, tapi pakai bahasa Arab gitu. Pakai bahasa Arab. Biasanya kalau ada mutawifnya nanti dibimbing atau diarahkan mutawif untuk ambil mikot bareng-bareng seperti itu. Kalau Ustaz, kalau bawa anak, misal masih pakai popok, satu bagaimana hukumnya, kedua apakah semprotan untuk wudhu? Nah, kalau pakai popok nggak apa-apa, dijaga jangan sampai menetes dan malah membasahi gitu. Kemudian terkait masalah semprotan, semprotan untuk wudhu saat tawaf itu boleh. Kalau saya pribadi saya sarankan, kalau wudhu lebih baik pakai keran agar airnya mengalir biar sah wudhunya. Kalau nggak ngalir itu takutnya ada bagian yang nggak kena nanti malah nggak sah gitu. Jadi ketika semisal qadarullah wudhunya batal, nanti bisa minta tolong mutawifnya untuk ngantar di tempat wudhu atau semisal mencari tempat wudhu terdekat gitu. Kalau bisa dihindarkan pakai semprotan itu. Takutnya nggak sah malah wudhunya karena rukun-rukunnya atau bagian yang tidak terkena. Karena kan harus ngalir juga. Seperti itu. Kemudian berikutnya, izin Pak Ustadz, berarti untuk mengajikan dan umrah orang tua yang sudah meninggal nanti naik kedua kali baru bisa. Iya benar. Jadi semisal saya belum haji, kemudian baru berangkat haji, besok tahun besok berangkat haji, maka saya harus haji dulu. Kemudian haji berikutnya itu semisal kita bisa berjalan untuk orang tua kita. Nah, itu bisa seperti itu. Sama dengan umroh. Semisal kayak umroh saat ini untuk diri sendiri. Kemudian pas nanti di Mekah bisa juga umroh untuk orang tuanya yang sudah meninggal, kayak gitu boleh. Dan terkait masalah bolehkah sekali safar 2 kali umroh, ini juga ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak, seperti itu. Nanti insya Allah akan dibahas lebih jauh, akan dibahas lebih lanjut nanti insya Allah seperti itu. Tetapi ada ulama yang membolehkan dan juga ada yang tidak memperbolehkan. Dan ketika tidak memperbolehkan, lebih baiknya diperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lainnya ketika berada di Masjidil Haram. Seperti itu. Pak Ustadz, kalau kita di mikot di alam-alam di atas pesawat wanita, apakah boleh ketika misal kita mampir dulu ke hotel lalu berganti pakaian yang kita anggap bersih dibandingkan yang kita pakai seminggu? Bolehkah ganti pakaian? Jawabannya boleh ganti pakaian, asal pakaiannya tidak ada wangian gitu. Jadi Mas Buna atau Mbak Buna ini boleh seorang perempuan ganti pakaian ihram ketika sampai hotel. Tetapi syaratnya apa? Pakaiannya juga sama-sama tidak ada wangiannya gitu. Laki-laki juga boleh. Laki-laki boleh ganti kain ihram. Jadi laki-laki itu boleh ganti kain ihram. Jadi semisal ini kasus qadarullah, semisal selama perjalanan dari Madinah ke Mekah, bapak-bapak di bis kemudian terkadang laki-laki terkadang keadaan capek itu bisa mimpi basah, keluar cairan seperti itu. Nah, ketika sampai Mekah terkadang kan nggak nyaman ya, nggak nyaman. Akhirnya ganti kain ihram, boleh seperti itu, ganti kain ihram, tidak ada masalah. Tetapi syaratnya sama, tidak ada wewangiannya. Seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Setelah niat ihram, misal buang hadas, apakah batal atau cukup itu lagi? Ketika sudah niat ihram, nggak ada masalah. Bahkan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ketika kita niat ihram pun tidak wajib dalam keadaan suci. Jadi perempuan haid aja boleh ngambil niat ihram. Jadi yang wajib dalam keadaan wudhu atau dalam keadaan suci itu adalah ketika pas tawaf saja. Bahkan ketika selesai tawaf kita batal, itu pun tidak ada masalah. Bisa melanjutkan sa'inya, Pak. Seperti itu. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, nanti kita di sana umrohnya sekali atau 2 kali. Nah ini Mbak Vira Lampung, terkait teknis itu nanti
Mungkin nanti dijelaskan atau nanti dari travelnya. Biasanya ada 2 kali ya Mbak Feby ya? Betul, Ustadz. Jadi untuk umrohnya kita fasilitasi 2 kali umroh. Lah, Masya Allah, Alhamdulillah, kejawab Mbak Fira. Jadi nanti ada 2 kali umroh. Untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah umroh pertama bisa dijadikan untuk umroh diri sendiri, umroh wajib kita. Kemudian umroh keduanya, ini bebas, mau untuk diri sendiri lagi, atau untuk badal orang tua kita, nah itu tidak ada masalah. Kemudian tambahan lagi, bahwasanya untuk terkait badal ya Bapak Ibu ya, itu tidak harus ketentuannya harus sesuai gender. Semisal laki-laki harus dibadalin laki-laki, perempuan dibadalin perempuan, tidak harus. Bisa juga kayak semisal saya membadalkan nenek saya gitu. Ataupun semisal ibu-ibu membadalkan ayahnya, itu boleh. Dan tidak harus ahli warisnya, tidak harus seperti itu. Yang penting nanti ada bacaannya sendiri. Yaitu ada tambahannya. Kalau kita umroh diri sendiri kan labbaik Allahumma umrotan. Tetapi ketika badal itu ada tambahannya. Labbaik Allahumma umrotan an. Ada tambahan kata an, kemudian disebutkan namanya siapa. Nah, seperti itu. Kemudian dari Mbak Marta Surabaya, mohon info tata cara tawaf sunnah dan berapa kali boleh dilakukan. Untuk Mbak Marta, tawaf sunnah itu tata caranya sama kayak tawaf umroh. Tawaf haji sama. Dimulai dari Hajar Aswad, kemudian tawaf 7 kali, kemudian selesai ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Seperti itu. Kemudian Mas Ari izin nanya Pak Ustadz, apakah boleh tawaf tapi malamnya keramas pakai sampo dan sabun cair, apakah harus dibilas kembali rambutnya, apakah tidak? Terima kasih. Nah, malamnya ya nggak ada masalah Mas. Malamnya nggak ada masalah. Bahkan kan ketika sebelum kita ngambil niat haram ke mikot, itu kan disunahkan mandi wajib. Mandi wajib kan disunahkan ya pakai keramas, sabun, nggak ada masalah. Bahkan memakai wewangian di badan itu sunnah ketika kita mau persiapan untuk ngambil mikot, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita sudah niat lebih kalau mamorotan sudah tidak boleh. Seperti itu Mas Ari. Kemudian Mbak Luvita, Pak Ustadz mau bertanya terkait badal umroh. Bagaimana jika badal umroh untuk teman jauh yang sudah meninggal? Apakah perlu minta izin? Tidak perlu Mbak. Jadi kalau misal kita mau membadalkan sahabat kita yang sudah meninggal, langsung dibadalin, nggak ada masalah kita. Nggak ada masalah. Mbak Ustadz mau bertanya, kan untuk umroh kedua itu mandiri, ada jam-jamnya bisa. Jam-jamnya bebas. Untuk umroh kedua itu barengan Mbak. Jadi Mbak Sofuria, sebagaimana tadi disampaikan Mbak Feby, travel sendiri itu memfasilitasi 2 kali umroh. Jadi nanti dibimbing dua-duanya seperti itu. Pak Ustadz, apakah boleh minum obat penunda haid? Boleh Mbak. Mbak Sumarni, Bu Sumarni boleh diperbolehkan. Pak Ustadz, nanti kita tawaf didampingi atau tidak? Tawaf selama umroh nanti didampingi Bapak Ibu, jangan usah khawatir. Nanti selama di Saudi, Bapak Ibu sekalian didampingi, ada tour leader, ada mutawif. Jadi nanti kalau butuh bantuan dan sebagainya, nggak usah khawatir, bisa menghubungi tour leadernya, bisa menghubungi mutawif, yang insya Allah siap berkhidmat. Apalagi AM Travel ini, pelayanan untuk tamu ini luar biasa. Jadi insya Allah akan dibantu semaksimal mungkin terkait servis selama Bapak Ibu sekalian berada di Tanah Suci. Baik JT Tour, ke Raudhah, semuanya ditemani. Kecuali semisal Bapak Ibu sekalian kayak ibadah mandiri, mau ke masjid 5 kali sehari dan sebagainya, nah itu beda ya, itu kan masing-masing seperti itu. Tapi kalau agenda-agenda kayak city tour, Raudhah, umroh, kemudian city tour lagi, semuanya itu ditemani. Kemudian berikutnya Pak Ustadz, nanti kita tahu udah Bu Aritina, Assalamualaikum Ustadz, jika memakai sunscreen apa boleh jika sudah berniat haram? Lebih baiknya dihindari ya Mbak Ari ya. Ketika takutnya ada wewangian gitu. Tapi kalau tidak wewangian tidak masalah. Tetapi sebagai kehati-hatian bisa dipakai sebelum mengambil niat seperti itu. Untuk tawaf sunnah bebas ya Ustaz Jari. Iya Mbak Marta. Untuk tawaf sunnah bebas, tidak ada batasan. Bahkan sehari 5 kali pun nggak ada masalah mau tawaf sunnah. Dan itu yang dianjurin juga. Bahkan sebagian ulama itu yang berpendapat bahwasanya umroh itu sekali safar sekali umroh itu menganjurkan untuk memperbanyak tawaf sunnah gitu, memperbanyak tawaf sunnah ya. Sama tata caranya yang tadi sudah saya sampaikan, dan memang nggak ada doa khusus ketika kita mau tawaf, ya udah kita niatkan tawaf sunnah seperti itu, harus dalam keadaan suci. Izin keluar karena di sini udah masuk waktu maghrib. Padahal umroh apakah boleh untuk 2 orang? Lah ini nggak boleh Mbak Gemala. Badal umroh sekali pelaksanaan itu 1 orang, tidak boleh semisal
saya mau badal umroh untuk kakek sama nenek saya, tidak boleh. Jadi sekali pelaksanaan itu hanya untuk satu orang, seperti itu Mbak Gemala. Mbak Burisa, Pak Ustadz, apakah di Mekah atau Madinah ada acara tahajud bersama dengan pembimbing? Nah ini nanti agenda travel nanti bisa ditanyakan. Ada ya Mbak Febi ya? Betul, ada Ustadz. Oh, Insya Allah untuk insya Allah ada. pelaksanaan. Di Madinah ya Mbak ya? Betul, iya. Insya Allah ada Bu Risa untuk tahajud nanti. Kemudian ada tausiah juga nanti, pembekalan, kemudian biar rohaninya, biar terjaga juga semangatnya selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Cukup Bapak Ibu pertanyaannya, Masya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan, Izin bertanya, jangan Ustadz. sungkan. Oh Izin iya, bertanya, silakan. Ustadz. Maaf, ada beberapa Silakan. pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, untuk wanita haid yang sudah berniat ihram tadi, tiba-tiba haid atau di tengah jalan haid atau sebelum ambil niat dia sudah haid, kan tidak bisa melakukan tawaf ya Ustadz. Apakah larangan-larangan ihram itu berlaku juga sampai dia melaksanakan tawaf, atau bisa mandi biasa gitu sampai dia nanti melaksanakan tawaf itu Ustadz. Yang pertama. Yang kedua, kalau ingin membadalkan orang tua, kebetulan alhamdulillah saya sudah pernah umroh. Apakah untuk umroh yang pertama itu untuk diri saya sendiri dulu, atau untuk yang saya badalkan dulu Ustadz? Yang kedua. Maaf ada banyak. Yang ketiga, kalau dijawab dulu gimana? Takut nanti iya boleh Ustadz. Monggo. Nah, terkait yang pertama ya Mbak ya, terkait perempuan yang haid. Jadi selama dia masih haid, maka saat itu juga kondisi dia ihram itu nggak bisa berhenti. Bahkan seseorang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram, yang laki-laki itu tidak boleh dia tutup kepalanya karena masih dalam keadaan ihram. Jadi ihram itu tidak bisa keputus kecuali tahallul, harus diselesaikan gitu. Makanya ketika udah niat ihram itu harus dijaga lah. Bagaimana ketika haid? Maka kalau nggak mau bayar dam harus dijaga larangan-larangannya sampai haidnya itu berhenti. Jadi semisal kayak habis ngambil mikot di Madinah kemudian sampai Mekah haid, menunggu sampai beres haidnya gitu. Kemudian kalau sampai hari terakhir, ya sampai hari terakhir itu jaga larangan-larangannya. Kemudian ketika pas hari terakhir, kalau memang belum berhenti, maka di hari terakhir itu nggak apa-apa melakukan tawaf, tetapi syarat-syarat itu sudah saya sampaikan. Pertama harus dibersihin, mandi wajib, kemudian dijaga sampai sampai jatuh, menetes, kemudian wudhu, kemudian ketika tawaf itu tawaf langsung sa'i tanpa melawan sholat sunnah, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait badal, lebih baiknya semisal ibu udah pernah umroh sebelumnya, lebih baiknya umroh pertama ketika nanti sampai adalah untuk diri sendiri, sebagaimana disebutkan hadits Nabi, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Jadi umroh satu ke umroh berikutnya itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Jadi lebih baiknya umroh nanti ketika sampai sini itu untuk umroh diri sendiri dulu, baru keduanya itu untuk membadalkan, seperti itu Ibu. Selanjutnya silakan Bu, lanjut. Ini Ustadz, kebetulan saya kan membawa anak saya umur 10 tahun, laki-laki dan belum balik. Apakah bisa sholatnya barengan dengan ibunya atau harus selalu dengan bapaknya? Mungkin kan saya gantian dengan suami, mungkin suami mau itikaf lebih lama di masjid, jadi anak sama saya gitu. Gimana Ustadz? Kalau terkait di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram untuk laki-laki, laki-laki perempuan itu dipisah Ibu, gitu. Oh, Terus lagi jadi udah gede ya. berarti tetap harus sama ayahnya gitu ya Ustadz? Iya, benar. Apalagi 10 tahun kan udah dewasa. Nah itu pasti nggak boleh masuk ke area akhwat, harus ikut area yang ikhwan, seperti itu. Itu area bapak-bapaknya. Walaupun belum balik ya Ustadz? Iya, meskipun belum balik. Oh, siap Ustadz. Makasih. Makasih penjelasannya Sama-sama. Ustadz. Oh iya, Ibu. Apakah kebetulan Mekah dulu lalu ke Madinah, mana sih lagi di atas pesawat kah? Terkait Mbak Nabila, nanti bisa jadi ketika pas perjalanan dari Jeddah ke Madinahnya, dari Jeddah ke Mekahnya, selama perjalanan nanti diulas lagi terkait pembahasan masalah materi manasik Mbak Nabila. Kemudian berikutnya, apakah
Bentar. Apakah di masjid boleh pakai alas kaki di sana? Boleh, Mas itu apalagi saat ini lah ini. eh, saya saya informasikan Bapak Ibu sekalian bahwasanya Madinah saat ini maupun Mekah itu sekarang sudah masuk musim dingin. Jadi dipersiapkan pakaian musim dinginnya. Baik itu jaketnya, kemudian kaos tangannya maupun kaos kakinya dipersiapin. Nggak ada masalah. Eh, kalau kondisinya jitu perak, semisal kalau laki-laki ketika pas keadaan umroh, lah ini tidak boleh pakai alas kaki yang menutupi mata kaki lah ini. Tapi kalau selain itu boleh, nggak ada masalah seperti itu. Kalau masjid alas kaki nggak ada masalah, asal suci kalau masuk masjid itu. Ustaz tanya ketiduran saat tawaf hukumnya gimana ya Ustaz? Kalau bisa dijaga ya. Bahkan ada bedanya sih tawaf sama sa'i itu, tawaf sama salat itu, tawaf itu ibadah yang boleh ngomong, kemudian boleh makan, boleh minum, tetapi lebih baiknya dihindari seperti itu. Ustaz maaf untuk memastikan ulang suami saya memilih satu kali sahur itu 2 kali. Nah 2 kali itu pertama tidur sendiri. Boleh Mbak Marta, boleh untuk ibunya tidak ada masalah. Cukup Bapak Ibu sekalian? Ini kayaknya udah masuk waktu maghrib kayaknya ya, di Jawa Timur ini. Ustadz mau tanya Ustadz, Nggih, fadal. apabila kita tidak bisa nahan kencingnya waktu tawaf, itu gimana tuh? Suka ceret-ceret gitu ya? Ya tetap ini ke kamar mandi harus wudhu. Harus wudhu. Harus wudhu. Untuk masalah teknisnya nanti bisa diatur dengan mutawifnya sama TL-nya. Mau ditungguin atau diatur dan sebagainya itu teknis nanti sama mutawifnya Pak. Tapi kalau secara hukum ya wajib. Nggak boleh kita buang hadas ketika dalam keadaan tawaf, wajib wudhu dan mengulang putaran yang terakhir gitu. Soalnya kan kalau tawaf kan tidak pakai celana dalam ya. Ya kan. Nah itu itu kan nempel ke baju tawafnya. Itu gimana itu? Diikhtiarkan aja Pak. Diikhtiarkan saja. Misal kalau bisa lah ini, kalau bisa kalau bisa ditahan, maksudnya sebelum ini keluar udah ke kamar mandi seperti itu. Tapi memang dalam syarat ini ada nama sulusul baul. Itu penyakit orang yang kencing. Nah itu diikhtiarkan aja sebelum sebelum tawaf itu wudhu, dan ketika itu yakin aja bahwasanya nggak keluar seperti itu. Memang ada penyakit sulusul baul itu. Bahkan ketika sholat itu juga kan bisa membuat ragu lah seperti itu. Iya. Dan itu termaafkan. Iya. Kalau memang merasa kalau pakai nggak pakai celana dalam itu kan dingin. Iya nggak boleh ya. Kakinya dingin kan. Dan memang nggak boleh. Kan memang nggak boleh Pak. Iya. Oh gitu. Kan memang nggak boleh juga ketika kita tawaf umroh pakai kaos kaki semisal. Kaos kaki nggak boleh. Tapi kalau mau pakai sandal ketika pas tawaf umroh nggak ada masalah. Tetapi sandalnya dipastikan bahwasannya sandalnya itu suci. Gitu. Iya. Nah ini Mbak Sofuria terkait bersentuhan dengan lawan jenis. Nah ini yang saya bahas bersentuhan dengan lawan jenis apakah membatalkan wudhu? Ini banyak sekali pendapat. Ada yang pertama batal secara mutlak, langsung batal. Yang kedua tidak membatalkan. Yang ketiga batal apabila dengan syahwat. Yang ketiga batal apabila disengaja. Nah ini ada 4 pendapat ini. Kalau saya pribadi mengambil pendapat bersentuhan dengan lawan jenis itu yang membatalkan wudhu adalah apabila bersentuhannya dengan syahwat. Ini yang membatalkan. Kalau cuma hanya sekedar bersentuhan, tidak sengaja, kemudian kondisi, apalagi kondisi tawaf itu krodiknya Masya Allah luar biasa ya. Tidak bisa kita pindahkan, itu tidak membatalkan wudhu. Kalau memang tetap kekeh dengan pendapat itu nanti nggak bakal selesai tawafnya. Karena pasti akan bersentuhan, soalnya penuh seperti itu. Nah, dalam agama ini tidak yang sekaku itu, seperti itu. Apalagi kondisi yang darurat ya Bapak Ibu ya. Darurat itu membolehkan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Maaf mau tanya yang tadi kalau misalkan terkait membaca doa tadi yang kalau misalkan belum selesai terus tiba-tiba haid terus membaca doa yang kan sebelumnya Allahumma mahili haid suhabastani itu udah niat terus tiba-tiba kan haid gitu. Terus itu apakah bisa otomatis
udah selesai, dianggap selesai atau gimana tuh Ustaz? Kalau haid ini kan kondisinya beda, Bu. Kalau haid ini kondisinya beda. Jadi Oh. diselesaikan kalau bisa pas di Mekahnya, setelah Mekahnya nunggu sampai haidnya beres seperti itu. Atau kalau pas kita kan sampai di Mekah misalkan, terus ada jeda tuh sebelum kita tawaf itu kan kita mandi bersih lagi gitu, terus wudhu kan kita tawaf aja tuh, kira-kira bisa menyelesaikan itu atau enggak gitu. Kalau sesudah tawaf kan boleh tuh kalaupun lagi haid gitu. Nah, ketika sudah Gimana? selesai tawaf, dilanjut sa'i kan meskipun keadaan haid nggak ada masalah. Iya, berarti itu dianggapnya bisa atau enggak tuh mandi bersih gitu dalam hanya menyelesaikan tawaf aja gitu. Bisa nggak tuh Ustadz? Kan mandi Kalau yang dulu, haid mandi nggak, bersih. hmm, Jadi pas haid itu udah niat terus mandi bersih tuh pas di hotel di Mekah gitu. Kan sebelum melanjutkan ke tawaf tuh kita jadi mandi bersih, wudhu, abis itu kan kita lanjut tawaf tuh Ustadz. ah, Nah itu bisa dianggap sudah menyelesaikan nggak? Nanti kan lanjut sa'i lagi kan nggak perlu dalam keadaan suci kan? iya bisa, Bisa ya Ustadz? bisa. Bisa kayak gitu ya Tapi cara? enggak, Bu, maksudnya gini, itu haidnya udah berhenti atau belum? Ya pada saat mandi itu kan misalkan kayak udah hampir bersih gitu, terus mandi gitu, misalkan udah mau bersih kan tiba-tiba Nah, ini soalnya kan haid itu misalkan gini, itu udah mau selesai, terus pas niat itu kan keluar gitu, terus nanti mandi lagi gitu, bisa nggak Ustaz? nah, gini, jadi terkait masalah darah ya, darah itu perempuan itu terkadang ada yang darah haid, ada yang nggak darah haid. Nah, ini harus bisa membedakan. Apabila yang keluar itu semisal bukan darah haid, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tetap dilanjutkan, dia berwudu, kemudian semisal mau tawaf, dibersihkan, kemudian langsung bisa tawaf. Tapi kalau darah haid nggak bisa. Makanya harus bisa membedakan ini dulu ya. Kan sebagian ada yang flat, ada yang juga darah istihadah, darah penyakit ini. Apabila kalau memang itu bukan darah haid, itu nggak ada masalah. Bahkan orang yang keluar darah, ketika itu bukan darah haid, itu wajib juga sholat. Gitu. Itu kan Dan kalau itu setelah harus 15 hari ya Ustadz, maaf. Kalau setelah 15 hari kan dianggapnya kan udah bukan darah haid ya gitu kalau setelah 15 hari. kalau terkait darah istihadah, itu biasanya perempuan itu, Bu, Ibu, itu ada siklusnya. Berapa lamanya itu biasanya siklusnya seperti itu, benar nggak? Berapa lamanya? Biasanya itu rutin seperti itu. Lah, apabila keluar dari kebiasaan itu, lah itu bisa dikatakan darah haid. Dikatakan darah istihadah. Dan biasanya darah istihadah dan darah haid itu beda ininya, teksturnya. Warnanya juga berbeda. Seperti itu. Lah, nanti bisa dilihat seperti itu. Kalau memang semisal yakin bahwasanya darah itu bukan darah haid, maka nggak ada masalah. Kalau udah yakin, karena apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dipindah dengan keraguan seperti itu. Kalau yang udah yakin seperti itu. Tapi kalau kalau semisal wah ini darah haid, berarti harus menunggu sampai beres, sampai bersih seperti itu, Ibu. Tapi Iya kalau kan semisal udah yakin wah ini udah bersih nih, kemudian tawaf dan sebagainya, ketika pas saya keluar ya tiba-tiba keluar lagi, ternyata nggak ada masalah, karena memang ikhtiar kita tahunya seperti itu ketika udah bersih. Ketika qadarullah kemudian keluar lah itu di luar kendali kita seperti itu, Ibu. Iya, jadi maksudnya kalau misalkan kita kan kadang misalkan haid misalkan 8 hari dan itu kan ada jeda tuh Ustadz, kadang ada dalam masa beberapa jam itu kita nggak keluar gitu Ustadz, nggak keluar sama sekali bersih gitu kan, kita kadang udah sholat nggak taunya keluar lagi gitu kan setelah sholat. Nah maksudnya pada saat jeda itu kan berarti kan dianggap bisa bersih gitu ya Ustadz ya. Iya benar. Nah itu darah seperti itu biasanya bukan darah haid lagi. Apabila udah di luar daripada kebiasaan perempuan itu. Soalnya kan kalau perempuan kan siklusnya mesti rata-rata segitu terus, jarang banget gitu. Keluar daripada siklus itu. Apabila keluar dari itu kemungkinan besar itu bukan darah haid. Jadi ketika udah seperti itu, ketika sholat ya harus sholat, nggak boleh ditinggalkan. Puasa seperti itu. Sama ketika udah tawaf nggak ada masalah. Kalau ketika udah keluar daripada masa-masa haid seorang perempuan seperti itu. Iya, oke. Ya Ustadz, makasih. Syukron. Sama-sama Ibu Afwan.
Pak Ian. Kayaknya mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu ya, soalnya ini kan udah sebagian udah pada masuk waktu maghrib ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, dan masih ada waktu, kalau bisa diperbanyak lagi baca referensinya, kemudian diulang-ulang lagi materinya, biar nanti ketika ibadah itu yakin. Kalau kata orang Jawa itu biar marem ibadahnya, karena sudah punya ilmunya. Kata Imam Syafi'i apa? Harus berilmu dahulu sebelum kita beramal dan berucap. Sholat juga gitu. Sholat itu harus punya ilmunya dulu. Kalau nggak punya ilmu, gimana nanti sholatnya? Seperti itu. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, kita baca doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, materi manasik telah disampaikan dengan sangat jelas dari Ustadz. Kemudian juga pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian sudah terjawab juga semuanya ya. Kami ucapkan terima kasih besar-besarnya pada Ustadz Abdullah atas penjelasan dan ilmu yang telah diberikan pada sesi Zoom manasik pada sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi bekal yang bermanfaat bagi seluruh calon jamaah dan menjadi amal jariah untuk Ustadz. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam manasik pada Zoom manasik pada sore hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat membantu persiapan ibadah umrah Bapak Ibu. Jangan lupa dipelajari berulang kali untuk materi yang sudah diberikan ya. Insya Allah untuk materi Zoom pada sore hari ini nantinya video akan saya bagikan linknya beserta juga materi akan saya share di grup WhatsApp masing-masing. Kami berdoa agar semoga perjalanan Bapak Ibu nantinya diberikan kelancaran, kesehatan, serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul. Amin. Amin. Untuk acara pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama berjalannya acara terdapat banyak kekeliruan. Marilah kita akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara dan operator mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu semuanya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.